Selamat datang di dunia ReZero, tempatnya wibu nolep manusia tanpa skill sekaligus beban keluarga dipindah alam dadakan kayak tahu bulat. Meleng dikit pindah langsung dia ke isekai. Cuman bukannya overpower, melainkan dapat pengalaman yang sangat bahagia, sangat mendebarkan, dan sangat mengasihkan. Semoga amal ibadahnya diterima. Dia ini namanya Subaru, wibu nolep beban keluarga yang udah nggak ketolong. Jangan ditiru ya guys, Subaru sekarang lagi jajan ke Jepang Maret. Totalnya 20.000 om, cuma punya gope bang. Hilih miskin. Begitu keluar tiba-tiba muncul tangan hitam ngeraih dia. Kirain halu gara-gara begadang, tapi pas ngucek-ngucek mata udah ada di dunia lain wibu kita. Wibu kayak Subaru familiar banget sama suasana natif isekai. Udah nggak sabar deh kekuatan apa yang bakal dia dapat. Pas ada bocil yang mau ketabrak, dia coba niru jurus Goku. Meski si bocil ujung-ujungnya diselamatin orang lain. Aduh malu. Selain nggak bisa sihir, Subaru juga nggak bisa baca huruf sini. Bang ini apaan? Duren. Segini cukup. Nggak terima duit asing. Husus. Kok nggak ada enak-enaknya ya dia ke isekai? Salah masuk kamar mandi, diusir dari bar, nyemplung pula ke sungai. Kok gue nggak piwir sih? Kesialannya Subaru nggak sampai sini. Kali ini dia didatangin preman-preman. Malah kena begal anjing. Di waktu yang sama ada bocil bernama Vel tadi lari-lari bawa lencana. Dia nggak sengaja lewat depan Subaru. Mulai tenang nih si wibu ngira bakal ditolong. Sorry gue buru-buru. Bye. Nggak ada pilihan, Subaru hajar para begal biar bisa kabur. Cuman pas lihat senjata, maafin gue bang. Selang beberapa menit muncul cewek di hadapan mereka. Simba ngancem kalau nggak berhenti bakal dihabisin sama dia. Subaru yang lihat cewek cantik di hadapannya langsung bilang, apakah ini my bini? Dikit-dikit climb, dikit-dikit my bini. Padahal maksud Simba tuh ya nyuruh para preman buat balikin lencananya. Lah bukan buat nolongin bocil, kenal aja kagak. Udah pasrah Subaru, taunya Simba tetap nolongin karena jiwa keadilannya lumayan kuat. Dia sama Neng Imut yang bisa keluarin es batu dan ngebuat Kang Begal langsung kabur. Cuman sekarang Subaru yang diamuk Simba karena ngira Subaru yang ambil lencananya. Dia nggak tahu apa-apa dan tiba-tiba pingsan karena kecapean. Subaru pun kebangun di pahanya. Paha si Meng. Jangan gituin. Kucing pak, kucing. Simba ini sengaja ngobatin Subaru karena mau gali info ciri-ciri pencuri lencananya. Sekali lagi Subaru jelasin kalau dia nggak tahu apa-apa. Ngedengar itu si rambut uban langsung pergi dari sana. Cuman Subaru yang ngerasa utang budi ngejar waifu barunya dengan tujuan mau bantuin nyari pencuri. Agak meragukan sih apalagi tampangnya dia kayak karbit. Tapi si Meng bilang terima aja bantuannya. Lumayan kan ada tumbal proyek. Maksud lu apa? Kucing pak, kucing. Selagi jalan, Subaru diceritain kalau dia tuh lagi ada di kota bernama Lugunika. Nggak lama juga buat ngenalin diri masing-masing. Namaku Subaru. Si gue banget yang punya banyak alat. Waduh, jijik. Kalau si Meng namanya Pak, sementara Simba namanya Satella. BTW Satella orangnya baik. Nemu bocil yang kesasar aja langsung ditolongin. Padahal dia sendiri lagi kesusahan nyari maling. Si rambut uban cantik-cantik nggak bisa ngehibur bocil. Untung Subaru bisa trik sulap, jadinya si bocil happy dan mau ditemenin nyari mamahnya. Langsung kebayang dah sama si ibu mereka bertiga kayak suami istri. Halu terus. Nggak makan waktu lama juga kok si bocil akhirnya ketemu lagi sama ibunya. Satella jadi penasaran kenapa Subaru bantuin dia. Perjanjiannya kan bantu nyari lencana doang. Pasti kamu mau modus kan? Dih GR. Padahal emang bener. Satella nanya gitu soalnya dia yang setengah elf tuh dibenci semua orang. Cuman Subaru mana paham hubungannya apaan. Justru di matanya elf tuh paling mantap. Beres ngobrol mereka lanjut nyari lencananya. Subaru suruh coba inget-inget di mana lencananya hilang. Akhirnya mereka pun datang ke om tukang buah. Si om jelas marah. Bukannya beli buah malah nanya-nanya doang. Dia disangka bocil yang tadi ditolongin ternyata anaknya si tukang buah. Alhasil si om mau ditanya-tanyain. Si kang buah ngasih info kalau Vel tuh biasanya ada di wilayah kumuh. Wilayahnya para copet gitu. Sesampainya di sana tiba-tiba Pak bilang kalau waktunya sudah habis. Baru dijelasin deh roh kayak Pak nggak bisa lama-lama diwujud fisik gara-gara ngabisin banyak mana. Akhirnya Pak masuk ke kristal di leher Simba. Hihihi bisa berduaan sama cewek. Wibu jangan freak bisa nggak sih? Nggak lama Satella kepikiran nanya roh-roh kecil buat nyari tahu lokasi si bocil maling. Subaru yang ngeliat ini makin kepincut sama kecantikan Simba. Akhirnya mereka nemuin tempat Vel. Subaru minta buat masuk duluan. Mau mastiin aman apa enggak? Pas masuk sih tempatnya penuh barang antik. Cuman yang dia temuin bukannya Vel melainkan mayat om-om. Aduh ketahuan. Subaru tiba-tiba diserang dan sadar-sadar perutnya penuh saus tomat. Ngedenger gerasak gerusuk, Mbak Elf pun ikut masuk. Waktu bertahannya hanya beberapa detik karena langsung masuk ke geng turu. Subaru yang udah nggak bisa apa-apa cuman bisa megang tangannya bertekad buat nyelamatin Satella. Keinginan Subaru dikabulin soalnya dia tiba-tiba ngedenger, bang beli nggak bang? Hah? Buah bang? Hah? Buah. Subaru asli heran kenapa tiba-tiba siang lagi. Badannya pun gak luka sama sekali. Alhasil dia pergi ke tempat kemarin ngira Simba masih tergeletak di sana. Cuman Subaru malah ketemu lagi preman yang kemarin dan langsung pukul, tendang, perintil, jackpot. Begitu nyampe Subaru rusuh minta buka pintunya. Subaru kaget soalnya yang buka pintu adalah si om yang udah meninggoy kemarin. Di dalam si bibu nanya ke si om bernama Romi ini, bang kemarin mati ya? Oh orang gila. Coba nanya pernah ketemu Mbak Elf juga, dijawabnya nggak pernah. Subaru jadi mikir apa mungkin kejadian kemarin cuma mimpi.
lagi. Alhasil Subaru pindah topik nanya-nanya soal rencananya Satella. Jawabannya sama, nggak tahu, tapi Om Rom ngasih info kalau Veld nanti sore bakal bawa barang berharga. Ngedenger itu Subaru nungguin di luar sampai Veld datang. Veld yang baru nyampe curiga kenapa ada wibu di sana. Subaru jelasin dia mau nego soal barang curiannya. Veld yang paham langsung ngajak diskusi di dalam. Passwordnya, orang pintar minum tolak angin, nggak perlu buang waktu. Segera diskusi harga aja, berani berapa buat nebus rencananya. Subaru yang gak punya duit isekai nawarin barter sama barang lain yaitu HP Baledo Ganjing. Pasti berharga barang asing di dunia sihir gini. Sayang karena Veld udah bikin janji sama yang lain juga, transaksinya harus ditunda dulu. Beberapa menit kemudian orang yang janjian sama si bocil datang juga, yaitu Mbak Wow bernama Elsa. Tanpa basa-basi Veld telang rencananya. Yang berani bayar paling mahal pemenangnya. Duit Elsa banyak kok, cuman berhubung HP jadulnya Subaru harganya nggak keukur, alhasil Om Rom nentuin si wibu yang menang. Elsa sendiri nggak permasalahin hal itu, tapi kalau Subaru bilang dia bakal balikin rencananya ke pemilik aslinya, Elsa langsung nebas dia. Untung aja masih bisa diselamatin Veld. Rom juga nggak diam nyerang Elsa yang udah bikin rusuh. Sayang sekuat-kuatnya Om Rom skill Elsa jauh di atasnya, yang berujung logoutnya si Om. Veld marah. Satu-satunya yang dianggap keluarga meninggoy. Dia pun seret. Nggak kena. Cerot. Subaru nggak punya pilihan lain selain ngeyolo. Tapi nggak disangka Subaru bisa ngehindar dan nendang Simba. Nggak sadar aja sebenarnya perutnya udah ngucur. Cie yang mau turu, mau diklonin nggak? Sadar-sadar Subaru denger, bang buah bang, mending turu. Begitu siuman Subaru ngeliat Satella dan langsung ngejar sambil neriakin namanya. Nutella, Nutella. Cuman sayangnya Simba nggak kenal dia, malah langsung marah gara-gara dia dipanggil sama nama penyihir paling jahat yaitu Witch of Envy. Bingung dah Subaru, kan Simba yang kemarin bilang namanya tuh Satella. Sial di tengah adu tatap ini, Veld tiba-tiba nyepet rencana Simba Elf. Alhasil salah paham pun tak terelakkan. Pokoknya tujuan Subaru sekarang adalah ngelurusin salah pahamnya. Malah ketemu lagi dia sama preman gang sempit. Lu lagi. Buang-buang waktu Jush. Subaru yang jadi donat. Sadar-sadar ada di depan Kang Buah lagi dong. Baru wibu dongo kita sadar dia bisa balik lagi ke masa lalu pas peninggoy. Sempet kepikiran sih buat ngebiarin Simba Elf, tapi Subaru keingetan dia pernah dibantuin Simba tanpa imbalan. Gak tega juga ngebiarin Mbak Elf meninggoy di masa depan. Alhasil Subaru buru-buru nyegah hal itu dan ketemu lagi sama para preman kesayangan. Kali ini Subaru pakai skill khususnya. Tolong aku mau didonai. Hal itu membuahkan hasil karena muncul kesatria di depannya. Dia ini Reinhard, kesatria yang punya julukan Master Swordsman. Ngelihat yang datang bukan kaleng-kaleng, trio bugal nih Gerunda yo. Subaru sama Reinhard pun kenalan. Si kesatria orangnya kalau meramah gitu, jadi nggak canggung di depannya. Subaru tadinya mau minta tolong masalah Satella, tapi nggak jadi karena nggak enak. Jadinya Subaru cuma titip pesan kalau ketemu Mbak Elf Maybe ini jangan suruh ke wilayah kumuh. Sedangkan Subaru yang udah di lokasi nyari rumah Veld biar bisa nego langsung sama orangnya. Cuman nggak disangka dia ketemu sama Mbak Awu. Si wibu gemeteran ketemu Cegil. Elsa juga bisa ngerasain. Kamu takut ya? Nggak jauh dari sana si tukang lo nemu gebuknya Veld. Subaru sopan banget langsung gerusuk sana sini. Makanya pas yang punyanya pulang, Subaru diserang gara-gara dikira maling. Dengerin dulu woi. Bacot maling. Ngaca Waktu Subaru manggil namanya, baru si bocil diem. Ngira si wibu tuh klien baru. Pas sudah ngejelasin tujuannya, Veld masih tetap nggak percaya kalau HP-nya barang mahal. Alhasil Subaru diminta ke tempat Rom supaya bisa cek lebih lanjut. Ya udah yuk buruan gas. Nggak beda dari kemarin, hasil inspeksinya masih sama. Oke deal, yuk kita pulang. Bentar woi nolep. Veld ini masih curiga gara-gara Subaru buru-buru banget. Subaru yang panik duluan jadinya cerita kejadian yang bakal terjadi. Ngedengar betapa halunya nih orang, Veld nggak jadi nukar rencananya. Belum sempet ngurusin rencana, Subaru dibuat dagdikdu karena dengar suara ketukan pintu yang begitu dibuka. Ternyata yang datang tuh Simba Elf. Pokoknya Simba pengen barangnya balik meski harus jalan kekerasan. Cuma tiba-tiba Elsa nongol yang untung serangannya bisa dipentalin gara-gara Subaru teriak pak buat muncul. Mainnya hebat, terima kasih. Elsa langsung nyerang kayak gini tuh karena udah nggak mungkin buat nego harga. Solusinya adalah bantai semua yang ada di sini. Subaru yang nggak terima bacot Paki maniak perut beraninya pakai senjata sini tangan kosong lawan gue. Gimana pemirsa, bagus nggak? Bacotan Subaru aslinya buat ngelur waktu nunggu pak beres casting hujan es. Sayang serangannya nggak mempan karena Elsa ngorbanin jubah pelindungnya. Itu juga bikin gerakannya makin cepet. Kalian malah pada nonton bukannya bantuin. Gak lama Elsa terperangkap, tapi pas mau si Asoy Gayboy masih bisa ngehindar. Alasannya karena ngelepas paksa perangkap meski harus ngorbanin kakinya. Sial waktu pak udah habis. Ngelihat Satella yang diserang sepihak bikin Subaru takut kejadian kemarin keulang lagi. Rom sama Veld mulai bantuin walau nggak ada hasilnya. Subaru nggak mau Veld mati sia-sia dan mutusin bakal ngelur waktu buat si copet kabur. Subaru bertahan semampunya dan sebelum dia diakhirin Elsa, nggak disangka
ketika muncul Reinhardt dari atas. Dia datang karena dimintain tolong sama Veld pas kabur tadi. Si kesatria udah tahu identitasnya L1, pembunuh dengan julukan pemburu perut. Alasannya karena serangan dia ngincer perut terus. Pertarungannya langsung berat sebelah. Elsa yang kewalahan malah nantengin Reinhardt pakai pedangnya. Tapi si kesatria nggak mau overkill. Reinhardt bakal ngelawan pakai pedang cupu aja. Bukannya sombong, memang nyatanya si rambut merah pakai pedang biasa doang kuat banget. Selagi pada ribut, si Mbak Elf ngobatin Om Rom. Subaru dibilangin Satella buat kasih kode ke Reinhardt kalau healnya udah beres. Biar mana di sekitar bisa diserap full sama Reinhardt. Pas udah beres, Subaru ngasih kode, lampu kakak. Auranya si pendekar langsung menguat. Elsa juga udah ready pakai ultinya. Keduanya adu aura yang berujung duar. Lu pendekar pedang apa tukang ngebom, woi? Maaf bang, hehe. Dikirain semua udah selesai, taunya Elsa tiba-tiba ngarah Subaru. Untung refleksi Wibu bagus, jadi bisa ngeblok pakai senjatanya Om Rom. Usaha terakhir Elsa yang gagal ngebuat dia pergi dari sana. Kamu nggak apa-apa kan? Santai, gue adalah Subaru, Wibu elit yang paling sigma. Buat apresiasi usaha Subaru, si Mbak Elf bakal ngasih satu hadiah. Tanpa ragu Subaru bilang kalau dia pengen tahu nama asli si Mbak Elf. Baru dikasih tahu nama aslinya Emilia. Ribet ya buat nyari tahu nama doang. Gak bisa senang-senang juga sih mereka, soalnya senjatanya Om Rom yang dipakai ngeblok belah dua. Cerat. Masih bisalah Subaru dikasih pertolongan pertama. Reinhardt penasaran nanya Subaru bakal diapain nantinya. Niatnya Emilia bakal dia bawa ke mansion. Kalau gitu sekarang ganti urusin Veld. Emilia nggak marah kok, soalnya pada akhirnya rencananya bisa balik lagi. Cuman pas Reinhardt ngeliat rencananya nyala di tangan Veld, dia langsung panik. Tanpa mikir langsung bikin pingsan si bocil dan bakal bawa pergi dari sana. Entah apa artinya hal barusan, tapi yang pasti Reinhardt tahu kalau ini bakal mengguncangkan Lugunika. Sadar-sadar Subaru ada di kamar yang cukup mewah. Dia coba keluar ruangan, malah makin bingung gara-gara lorongnya nggak habis-habis. Alamak, kena looping gue. Buka aja dah pintu random. Loli kecil bernama Beatrice mulai sebel ngeliat Wibu di depannya bacot mulu. Alhasil Beatrice maju, pegang, bzzz. Damage-nya sangat kerasa soalnya Subaru seketika pingsan. Dia pun bangun lagi di kamar sebelumnya. Bedanya ada maid kembar ngegosipin dia. Maid kebayi. Subaru udah siap lah pokoknya buat dua maid ini namanya Ram sama Rem yang udah jelas nggak ada hubungannya sama Rom. Emilia datang nih mau ngecek ada ribut-ribut apa. Mbak Elf bersyukur karena Subaru kelihatannya udah sehat. Tentu Subaru juga berterima kasih udah diselamatin sama dia. Mumpung masih pagi, Subaru ngajakin Emilia buat senam. Kuno banget ih. Meski ujung-ujungnya Mbak Elf ngikutin gerakannya Subaru. Pak Nimru nih mau berterima kasih sama Subaru udah bantuin Emilia. Subaru minta imbalan dong, yaitu buat kucik. Udah wibu, furi pula. Ya meski gitu Emilia tetap senyum karena Subaru bisa akrab sama roh suci kayak apa. Tiba-tiba Ramre muncul karena katanya tuan rumah sudah pulang. Beatrice sudah ada di sana, ada langsung heboh waktu lihat Pak. Ya namanya juga bocil, pasti sukalah yang imut-imut kayak aku. Nggak lama datang nih modelan badut. Waduh baiknya sampai repot-repot ngundang badut. Nggak tahu aja kalau orang di depannya yang punya rumah. Kalau gue udah disakuin tuh muka. Nasibnya masih baik. Pemilik rumah bernama Roswal ini masih nerima Subaru sebagai tamunya. Mereka pada berbincang sambil menikmati hidangan siang ini. Roswal cerita kalau keadaan Lugunika lagi gawat. Cuman nggak ada hashtag kabur dulu aja. Karena Raja Lugunika udah nggak ada, bakal diadain seleksi raja baru yang mana Emilia adalah salah satu kandidatnya. Nah rencana yang diributin kemarin tuh tanda kalau dia adalah calon raja. Kalau gitu bisa kali minta hadiah lagi. Boleh kok, boleh. Dan yang Subaru minta adalah... Aku pengen jadi babu, nggak habis pikir dah. Pertama badan Subaru diukur buat bikin seragam. Ngomong lagi gue bunuh lo. Abis itu ditemenin keliling ke dapur, ke kamar mandi, ke WC. Siapa kucing lucu? Ayolah ketahuan. Ternyata barusan pintu Beatrice yang lokasinya suka pindah-pindah. Cuman si Wibu berhasil mulu nemuin pintunya. Ya kelilingnya udah beres, saatnya kerja bagai kuda. 6 jam kemudian. Capek bangsa. Tiba-tiba Rem muncul ngasih tahu baju seragamnya udah beres. Kalau ada salah dikit, bisalah dia benerin sendiri soalnya pernah belajar menjahit. Sayang kalau kerjaan yang lain hampir nggak ada yang dia bisa. Mau itu masak, nyuci, atau potong rumput. Buat ubah moodnya, Subaru ngedatengin Emilia yang lagi ngobrol sama Rohro. Biasa basa-basi pengen PDKT, Emilia penasaran kenapa coba Subaru pengen kerja di sini. Alasannya simple, dia pengen berguna nggak kayak dulu di Jepang. Lagian butuh uang juga kan buat hidup di sini. Emilia kagum sama jawabannya. Mau jadi pacar aku juga boleh kok. Ngimpi. Berhubung suasananya lagi bagus, Subaru beraniin diri buat ngajak Emilia jalan-jalan pas dia libur. Ya bolehlah berhubung MC kita udah bekerja keras. Seneng banget dia nggak sabar nunggu hari libur. Cuman kayaknya hari itu nggak akan datang soalnya pas Subaru bangun, dia kembali ke hari pertama waktu bangun di sini. Subaru keringet dingin soalnya entah gimana caranya dia meninggoy dan ngulang lagi kayak sebelumnya. Buktinya di mata si kembar Subaru hanyalah seorang stranger. MC kita sedih bukan karena ngulang tapi gara-gara janjinya ngedet sama Emilia ke reset. Dasar simbang. Subaru yang masuk
masuk ke ruang Lolibor minta tolong biarin dia di sini buat nenangin diri. Mulai kalem sih soalnya Beatrice kenal sama si Wibu yang nandain hari ini hari kedua dia di sini. Atau lebih tepatnya sehari abis disetrum sama Beatrice. Subaru muter otaknya nyari tahu cara kenapa dia meninggoy padahal selama ini nggak ngelakuin sesuatu yang bahaya. Bisa nggak ngedumelnya ke depan gue? Subaru pun akhirnya keluar dan dia nemuin Mbak Elf di sana. Emilia khawatir takut si Wibu tiba-tiba hilang. Abis nenangin si waifu, Subaru ngejalanin ulang harinya dengan lakuin hal yang sama. Paling ada satu perbedaan. Ayo mandi bareng. Roswal ngerasain Subaru lagi banyak pikiran yang akhirnya pada ngobrol-ngobrol sampai terjalin ikatan antara para pria. Beres mandi, Subaru nunggu di kamar soalnya ada rencana mau diajarin baca tulis sama Ram. Kan nggak lucu kalau disuruh ke warung malah pelangap-longo, nggak mau belajar. Beban anjir. Cuman abis dicobain, Subaru ternyata bisa serius juga. Lumayan giat belajarnya meski Ramnya udah tidur. Guru anjir. Besoknya seragam Subaru udah jadi dan kali ini nggak perlulah repot-repot ngejahit ulang. Sekarang si Wibu nyoba SKSD ke Ram cuman nggak berhasil karena perilakunya masih dingin. Mbak senyum dong, dah cantik. Mandi dulu bau bawang. Yang bikin penasaran, Rem dari tadi terus merhatiin Subaru. Kayak curiga aja gitu sama gerak-geriknya. Alhasil si kakak Pink nyuruh Rem buat rapihin penampilan Subaru nanti malam. Biar ada alasan aja gitu mereka berduaan. Sorenya Subaru ke desa main bareng bocil-bocil di sana sambil nungguin Rem belanja. Ingus woi ingus. Sialnya nggak sampai di situ aja. Si Wibu dikenalin sama anjing botak, tapi malah kena gigit sampai ngucur. Subaru kita kuat kok dan akhirnya pamit pulang ke semua. Rem gak nyangka aja si Wibu akrab sama bocil. Mulai terbuka kayaknya ini si Biru karena lebih banyak ngomong dari biasanya. Nanya-nanya progres belajar atau gimana si kakak pas ngajarin. Ya Subaru senang udah diajarin meski sebel juga kalau ditinggal tidur. Paling yang bikin heran, Rem kelihatannya idolain kakaknya berlebihan. Kalau Subaru bilangnya kayak kerasukan iblis. Kamu suka iblis? Suka dong kan keren gitu. Kegelapan menyertaiku. Ngedengar itu entah kenapa Rem ngeliatin senyum terbaiknya selama ketemu Subaru. Kamu aku klaim, malamnya nggak tahu Subaru mimpi apa. Dia kedapetan Emilia gantiin Ram buat ngajarin. Di momen yang kebetulan ini Subaru beraniin diri ngajak Emilia ngedate bareng. Date itu apa? Date mbak, date. Subaru jelasin deh, date itu adalah peristiwa dua insan-insan yang bepergian bersama. Oh kayak kamu sama Rem tadi ya? Nggak gitu. Cuman pas Subaru bilang pengen jalan-jalan ke desa, Emilia kelihatan ragu. Si Mbak takut ngerepotin warga di sana, tapi tahu sendiri maksanya si Wibu gimana. Jadinya Emilia ikutin kemauannya. Karena udah beres ngulang janji date-nya, Subaru sekarang bakal begadang biar tahu kenapa dia meninggoy kemarin-kemarin. Semuanya nggak ada yang aneh, mirip sama pengulangan sebelumnya. Tapi loh, kok lama-lama Subaru kena panas dingin terus muntah-muntah pula. Minta tolong ke seseorang malah kepental jauh dia dengan tangan yang udah terpisah. Dan sekali lagi Subaru pun meninggoy di malam yang sama. Sadar-sadar Subaru histeris gara-gara masih ngerasain sakitnya kehilangan tangan. Rem-rem aja sampai gemeteran loh ngeliat ibu histeris. Cuman Subaru cobalah ceria kayak biasanya. Dia nggak mau penghuni sini nggak nyaman karenanya. Sambil perkenalan ulang, Subaru sekarang paham mungkin aja ada seseorang yang ngincer dia. Entah kenapa, meski Beatrice juda, Subaru selalu tenang liatnya. Ayo marah lagi, ayo. Bacot Wibu. Kalau Subaru udah bisa ngatasin kecemasannya, Beatrice usirlah Subaru. Dari awal masuk, si Lolibor ngerti kalau Subaru kesini buat tenangin diri. Ya ujung-ujungnya sih si Wibu ngeselin dan dipentalin keluar. Kebetulan Emilia ada di depannya dan ngasih tahu rerumputan tempat Subaru mendarat tuh habis dikasih pupuk kandang. Anjir jiji. Untung ada Pak yang sigap ngebanjur Subaru. Nggak terima Subaru digituin, alhasil mereka baku toel depan Emilia. Si Mbak Elf nggak bisa nahan ketawanya ngeliat tuh orang BG di depan dia. Kayak biasa Subaru curi-curi kesempatan biar makin dekat sama Emilia. Dan kayaknya hal itu berhasil. Jadi bagaimana menurut Anda Tuan? Bolehlah, boleh. Saya kasih nilai 10. Nggak lama si kembar datang ngasih kabar Roswal udah pulang. Berhubung Subaru udah tahu di hari keempat bakal meninggoy, dia pakai loop ini buat nyari info. Makanya pas ditawarin mau apa, gue pengen tinggal di sini semaunya. Nggak tahu malu anjir. Cuman bingung juga dia gimana caranya nyari informasi. Nyoba deketin para maid, sikapnya dingin semua. Beatrice doang yang sikapnya sama dari awal. Subaru nanya apa ada santet atau kutukan di dunia ini. Dibilang ada sih ada. Shaman yang suka nyantet orang. Tapi daripada susah-susah, mending sedot menanya aja langsung kayak Beatrice kemarin. Kalau gue mati gimana? Ya tinggal load lah. Nggak mungkin juga kok kalau Beatrice pembunuhnya. Toh dia yang nyembuhin Subaru waktu dibawa ke sini. Dede kecil nggak boleh bohong. Alhasil mentah lagi dia ke pupuk kandang. Informasi Subaru sekarang cuma di persantetan doang dan dia yang meninggoy di hari keempat. Makanya dia punya rencana bakal pergi di hari keempat. Tiba-tiba Ram nongol ngasih teh. Kagum sedikit. Gara-gara Subaru giat belajar baca tulis. Hebat juga sih dalam beberapa hari Subaru udah bisa baca dongeng bocil. Kata Subaru judulnya tuh Iblis Merah yang Menangis. Ram mulai tertarik nih. Jadinya Subaru bacain ceritanya. Suatu ketika ada iblis merah dan biru yang bersahabat. Iblis merah ingin akrab dengan warga yang jelas warga ketakutan. Iblis biru yang merasa kasihan
kasihan membuat rencana. Dia akan menjadi pengacau selagi iblis merah menjadi penyelamat. Rencananya berhasil, tapi entah kenapa iblis biru jadi tidak bisa dihubungi. Alasannya iblis biru tidak mau kebahagiaan si merah terganggu gara-gara dia. Si iblis merah pun menangis karena ditinggal sahabat pertamanya. Tamat habis ngedengar itu, Ram nanya ke Subaru, pilih yang merah apa biru? Subaru milih dua-duanya. Gak ada pilihannya, kocak. Ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu dan Ram ngasih tahu Subaru supaya jangan ceritain dongeng tadi ke Rem. Hari keempat pun tiba. Subaru pamit pergi ke semua. Nggak perlu khawatir soal uang karena dibekelin sama badut. Habis itu baru dia lakuin rencananya. Subaru punya rencana nunggu si pembunuh muncul di atas tebing. Semua ini supaya semua orang di mansion nggak ada yang meninggoy. Cuman pas maghrib Subaru tiba-tiba diserang. Untung udah prepare jadinya bisa selamat dari serangannya. Dan siapa sangka yang lagi killing spree adalah Rem. Alasannya nggak ribet kok. Hanya karena Rem nggak percaya sama wibu di depan dia. Subaru nggak pasrah juga, dia pakai jurus paparazi. Minggir aja. Bangun mbak, masa gitu aja kalah? Cuman mau kabur gimana kalau yang ngejarnya punya sihir? Kakinya Subaru tiba-tiba ada di depannya. Rem yang baik hati ngehil lukanya biar bisa interogasi beban keluarga ini. Lu kubu siapa? Emilia? Rem atau Emilia? Emilia lah pakai nanya. Ya mau Subaru mohon-mohon juga percuma karena dia punya bau penyihir yang nyengat dari badannya. Makanya pakai parfum wibu. Bau itu hanya bisa ditemuin di kultus yang meja para penyihir. Kultus yang udah bikin si kembar menderita di masa kecilnya. Cuman Subaru pun gak terima diginiin. Udah susah-susah jadi mood maker, belajar segala macam bareng mereka, tapi dengan gampangnya mereka lupain hal itu. Frustasinya si tukang ulang diluapin di sini yang ujungnya dia meninggoy di tangan Rem. Bangun-bangun Subaru. MC kita udah kena mentalnya. Untung Subaru agak ngotak. Kenapa nggak coba cerita ke Emilia aja ya tentang kekuatannya? Sial, begitu dicoba, waktu seketika berhenti dan muncul tangan jahat yang nyoba ngancurin jantungnya. Ngeri pokoknya. Ujung-ujungnya Subaru minta buat tinggalin dia sendirian. Setidaknya sekarang Subaru tahu kalau dia nggak bisa ember tentang kekuatannya. Ngelihat Subaru yang madesu, Beatrice datang ngejenguk. Itu juga gara-gara dicurigain pakai Emilia. Si bocil udah aneh-aneh pas nyetrum di hari pertama. Taunya pas dideketin, Lu mau aja? Beatrice nggak kuat nyium bau penyihir Subaru yang makin nyengat. Dua-duanya nggak tahu kenapa Subaru bisa beraroma Witch of Envy. Cuman nih, kalau pengen kecurigaan pakai Emilia selesai, Subaru minta tolong buat lindungin dia sampai hari kelima di sini. Ya udah deh si bocil diain. Beatrice pegang tangan Subaru dan janji bakal bikin si wibu aman 5 hari ke depan. Hari-hari selanjutnya Subaru mimpi buruk, yang untungnya bisa ditenangin sama seseorang. Sadar-sadar Subaru udah di kamar Beatrice. Si bocil pindahin gara-gara kamar sebelumnya penuh sama aroma sang penyihir. Ya daripada gabut, Subaru bacain aja semua buku yang ada. Tiba-tiba Beatrice dipanggil seseorang. Si wibu bisa-bisa aja diem di sini, tapi dia milih keluar yang ternyata udah masuk hari kelima. Bahagianya dia bisa bertahan hidup kali ini. Cuman sayangnya Emilia nggak gitu karena si kembar biru rip in peace. Bingung dong kenapa Rem yang meninggoy. Roswell bilang alasannya gara-gara disantet seseorang. Ditanyalah yang paling sus, apakah Subaru tahu tentang hal ini? Subaru pengen cerita tapi nggak akan manuk akal kalau dia cerita tanpa jelasin kekuatannya. Ram yang emosi langsung serang-serang, yang untungnya ada Beatrice. Si bocil ngebela Subaru soalnya si wibu diam terus di perpus. Suasana makin panas, ngapain Subaru sampai dilindungin segitunya? Tetap pada akhirnya Subaru adalah kunci jawaban. Dia harus cerita kalau pengen semuanya jelas. Sayang Subaru memilih untuk meninggalkan permainan supaya bisa kabur dari masalah yang ada. Gak lama nemuin tebing. Pikiran buat yang enggak, tapi apakah Subaru bisa hidup lagi kalau meninggal sekarang? Pasti ngeri karena yang namanya kematian gak bisa disepelein. Hasilnya dia di sana sepanjang hari sampai akhirnya ditemuin sama Beatrice. Si bocil masih megang janjinya bakal lindungin Subaru. Nah pas pegang tangannya, si wibu langsung sadar kalau yang nenangin dia pas mimpi buruk tuh adalah si kembar. Bukan saatnya dia lari dari masalah dan demi orang-orang yang dia sayang, meski salah satunya lagi moderate, Subaru beraniin dirinya untuk percaya dia bakal respawn lagi di tempat sebelumnya. Untung taruhannya berhasil. Subaru balik lagi ke kasurnya Roswell. Hal pertama yang Subaru cek adalah tangan dua cewek di depannya. Ternyata beneran kalian. Kak tolong ada wibu aku, cepet takutin sama form lamaran kerja. Dengan ini Subaru percaya mereka bukan penjahatnya. Di pengulangan ke berapa ya sekarang? Subaru sekarang tahu harus ngapain. Pertama harus naikin kepercayaan penghuni yang ada. Kedua nyari tukang santet yang udah bunuh Rem sama dia di pengulangan sebelumnya. Selagi istirahat Subaru nanya-nanya ke Pak cara pakai sihir. Si Koceng bilangnya Emilia mah beda karena dia pakai sihir dari mana di sekelilingnya. Kalau orang normal harus pakai get dalam dirinya buat keluarin mana. Subaru juga bisa kok pakai sihir, cuman pas dicek elemennya kegelapan. Wah gelap ya, kau yang gelap. Pak ajarin deh sihir bernama Samak yang bikin gelap sekelilingnya. Merinding Subaru karena feelingnya mirip sama tangan si jahat yang raba-raba kemarin. Tapi dia kuatin dirinya terus lanjut latihan sama si Imeng. Pertama jangan lupa ngejauh ya, gak usah segitunya. Ternyata feelingnya bener, soalnya si Bibu malah bikin
smoke bomb. Langsung lemes dia gara-gara mananya ludes. Untung disuapin Mbak Elf cantik makan buah biar kuat. Malamnya Subaru ke Beatrice nanya-nanya soal santet lagi. Kata si bocil, santet nggak bisa di-cancel kalau udah aktif. Bisa sih asalkan yang nyantetnya meninggoy atau santetnya udah nempel tapi belum aktif. Ganti topik, coba nanya soal bau badan wibunya. Ternyata Stella tuh penyihir yang udah nelen semua penyihir yang ada dan bikin dunia hampir hancur. Disebut Witch of Envy karena dia pengen ngerasain cinta. Dan yang paling penting rupanya adalah half-elf berambut putih. Jelas di sini kenapa Emilia ragu buat ketemu warga desa. Di hari ketiga Subaru ngejalanin hari babunya dengan semangat. Malah kayaknya terlalu semangat gara-gara perilakunya hyper banget. Pak sama Emilia sadar ada yang gak beres sama pikiran Subaru. Si wibu benar-benar maksain dirinya supaya semua percaya sama dia. Pokoknya nggak boleh sampai ada kegagalan lagi. Emilia yang udah nggak tahan akhirnya narik Subaru, nyuruh dia duduk supaya bisa tiduran di pangkuan Mbak Elf. Emilia bilang supaya keluarin aja unek-uneknya. Ngerti juga Subaru nggak bisa cerita keseluruhan. Cuman seenggaknya Emilia pengen bantu penyelamatnya ngeringanin beban dia. Keluar air mata Subaru. Entah udah menderita berapa kali dia sejak kelugu nikah. Selalu berusaha buat benerin tragedi yang bakal terjadi. Jadi seorang pahlawan yang semua orang nggak tahu kalau dia udah nyelamatin mereka. Semua Subaru keluarin di hadapan cewek yang dia suka. Nggak lama Rem datang ngeliat Subaru tidur di pangkuan Emilia. Masih curiga dia sama Subaru, tapi Emilia ngasih tahu kalau Subaru bukanlah orang jahat. Beberapa jam kemudian MC kita datang lagi ke Beatrice. Kali ini dia to the point, minta bantuan buat cancel santet yang kemarin dijelasin. Dikasih tahu deh, kalau mau masang santet atau kutukan hukumnya wajib buat nyentuh si target. Bakalan bingung soalnya dia nyentuh banyak orang kalau belanja ke desa. Paham juga kenapa Rem meninggoy kemarin tuh gara-gara Subaru nggak ke desa di pengulangan itu. Mantaplah ada sedikit titik terang. Makasih ya Dede Imut, lepasin peot. Siangnya tanpa basa-basi Subaru minta ke si kembar buat belanja hari ini. Sesampainya di sana si paling SKSD langsung akrab sama warga desa. Nyoba kontak fisik sama semua, mau itu dari dia atau yang lain. Selebeu. Buset tingkat umur nek. Karena hal ini kayaknya masalah trust isu si kembar mulai bisa terselesaikan. Gak lama ada satu bocil yang ngajak main mau ngenalin anjingnya ke Subaru kayak loop sebelumnya. Entah bau bawang atau apa, si wibu kena gigit mulu sama anjing botak. Pulang-pulang Roswell ada di luar yang katanya dia ada urusan penting dan gak akan pulang cepet. Abis titip rumah ke pelayannya, termasuk kamu ya ganteng. Si badut seketika terbang dari sana. Subaru jelas iri pengen terbang juga, tapi ada hal penting lainnya yaitu ngecek apa dia kena santet. Beatrice mana percaya sama si wibu. Masa baru dijelasin sehari langsung kena santet, taunya kaget sendiri karena emang ada tanda-tanda si wibu kena guna-guna. Cuman ogah apa untungnya coba nyelamatin Subaru. Aku mati Emilia sedih. Emilia sedih, Pak juga sedih loh. Ya, aku bantuin. Nggak disangka kutukannya bukan dari orang, melainkan dari anjing yang gigit Subaru. Meski kutukannya udah Beatrice hilangin, Subaru tetap panik. Apa jadinya kalau seluruh warga desa meninggoy gara-gara anjing botak? Subaru cerita ke si kembar tentang kejadian barusan, terus minta izin buat pergi ke desa. Minta salah satu buat nemenin dia peringatin warga dan satu lagi jagain Emilia di sini. Alhasil Ram nyuruh adiknya buat temenin si wibu satu ini. Aduh, ada ribut-ribut apa sih ini? Emilia nggak rese dan dia ngasih Subaru doa supaya selamat di jalan. Sesampainya di desa situasi lagi nggak kondusif. Warga pada nggak ada karena para bocil hilang entah kemana. Nyoba ngecek tempat main tadi sore langsung ketahuan kalau batu pelindung desa ada yang mati. Hal ini ngebuat monster bisa nyelonong bebas ke desa. Subaru pengen ke hutan nolongin bocil, yang jelas Rem nggak setuju nyaranin nunggu Roswell pulang. Cuman Subaru nggak bisa nunggu selama itu. Berhubung tinggal mereka yang ada di sini, Subaru minta Rem buat percaya dia demi masa depan para generasi muda. Akhirnya Best Girl setuju dan ngeluarin senjata pembuat PTSD. Gak lama mereka nyari, para bocil ketemu di Bukit Teletubbies. Kondisinya agak gawat karena semua kena santet kayak Subaru. Sayang heal Rem cuma bisa ngurangin efeknya. Bocil bernama Petra mulai siuman terus ngasih tahu Subaru ada bocil terakhir yang masih di dalam hutan. Tanpa pikir panjang Subaru solo ke hutan selagi Rem ngehil bocil. Nggak usah khawatir kehilangan jejak. Toh kan Rem bisa nyium bau penyihir dari Subaru. Entah bau wibu nggak mandi-mandi. Subaru janji ke Rem dia bakal selamat dan bukan orang jahat. Minta percaya padanya karena Subaru juga percaya sama Rem. Akhirnya si adik biru pun percaya dan ngebiarin Subaru pergi. Singkat cerita si bocil berhasil ketemu. Sialnya langsung ditemuin juga sama anjing Doberman. Modal nekat Subaru cosplay jadi pelatih anjing dan bisa ngalahin monster di depannya. Oh, tapi belum selesai dong. Anjing lain mana terima temannya dibikin meninggoy. Cuma untung aja ada maid rambut biru nge-clutch. Rem ngasih jalan ke si wibu selagi dia nyebutin anjing-anjing di sini. Sial pas mau nyampe desa si anjing botak pakai sihir ngelongsorin sekitarnya. Rem refleks nyelamatin Subaru, nggak sengaja bikin dirinya kenok. Tiba-tiba Mbak Maid bangun, munculin tanduk di jidatnya dan menggila layaknya psikopat. Hal ini ngebuat Rem lengah dan jadinya Subaru gantian nyelamatin Mbak Maid. Tidak, aku dibang-bang. Rem beneran panik, nggak mau sampai
sampai Subaru meninggoy di sini. Setengah sadar Subaru udah ada di rumah salah satu warga sambil ditungguin My Bini yang lagi tidur. Jadinya Pak yang ngejelasin kalau Subaru udah di gue nggak rabies kan? Kalau wibu sih iya. Pokoknya tenang aja karena bocil udah berhasil diselamatin. Subaru pun keluar mau lihat keadaan. Malah ketemu Ram yang nyumpelin kentang paha. Hai. Tapi enak kan? So imut lo sampingan. Ram cerita dia lagi nyoba nenangin warga abis penyerangan anjing kemarin yang namanya Wolgarm. Abis ngecek keadaan bocil-bocil, Subaru nemuin Beatrice. Berterima kasih udah ngilangin kutukannya. Cuman Beatrice ngasih tahu kalau Subaru bakal meninggoy hari ini. Penyebabnya dia digigit anjing Wolgarm terlalu banyak. Hal itu ngebuat kutukannya jadi belibet dan gak bisa dilepasin. Satu-satunya cara buat nyelamatin Subaru adalah ngebunuh langsung Wolgarm yang udah gigit dia. Gak mungkin dong nemuin spesifik anjing mana yang udah ngegigit. Maka dari itu, Rem yang dari tadi gak kelihatan ternyata lagi ada di hutan ngesolo gerombolan Wolgarm. Ram gak sengaja denger obrolannya mereka yang untungnya bisa ditenangin sama Subaru. Dia bikin rencana dengan skill setnya Mbak Maid Merah. Setelah tahu Ram punya skill apa aja, mereka berdua pun berangkat nyelamatin Rem. Ram cerita kalau dia gak sekuat Rem soalnya tanduknya udah hilang. Bagi ras iblis kayak mereka, tanduk tuh adalah sumber kekuatan. Jadi siap-siap aja seandainya Ram mendadak capek. Si Pink aktifin skill mata bluetooth, bisa lihat pemandangan dari hewan di sekelilingnya dan sadar mereka lagi diperhatiin. Untung Ram gercep bisa ngalahin para anjing. Dia heran kok monster-monster pada lengket ya ke Subaru. Barusan juga yang diserangkan Subaru doang. Si Wibu jadi kepikiran buat eksperimen. Dapat feeling kalau bau penyihir lah penyebab dia dikejar para monster. Subaru coba cerita ke Ram soal kekuatannya buat mancing munculnya tangan jahat. Eksperimennya sukses dan mereka dikejar sama banyak Wolgarm. Sial, gara-gara kecapean sekarang gantian Ram yang jadi beban. Ini lagi si Wibu malah nyusur ke jurang. Nasib baik ada pedang tertajam di desa. 1, 2, 3. Ram pun refleks pakai kekuatannya buat bikin mereka selamat. Hasilnya ya Ram harus disconnect dulu dari permainan. Untung Ram muncul di depan mereka. Lah si anjir malah nyerang si Wibu. Ram gak bisa diandelin kalau mode tanduk keluar. Dia serang semua yang ada di sekelilingnya. Cuman lama-lama Ram kewalahan juga dan Subaru nyoba mancing pakai skill reg bait. Gue bisa hidup lagi. Bacot setan. Ram akhirnya login lagi nyuruh Subaru pukul tanduk adiknya biar sadar. Subaru lemparlah si kakak buat jadi umpan dan dia yang bakal mukul. Nggak kena. Taunya hoki dia kena serangan Wolgarm botak mantulin badannya ke atas. Kali ini Subaru pukul pala Rem sekerasnya. Sambil nunggu Rem siuman, ada flashback dulu tentang dua kembar ini. Kita singkat aja yang intinya Ram kakak jenius dan Rem adik beban. Si kakak dipuji-puji warga desa karena kekuatannya yang luar biasa. Sampai suatu ketika desa mereka diserang sama kultus penyihir. Semua orang atau semua iblis ya. Intinya semua udah pada meninggoy. Sisa Ram yang masih bertahan ngelindungin adiknya. Sayang ujung-ujungnya tanduk Ram kepotong yang bikin kekuatannya jadi lemah. Akhirnya mereka diselamatin Roswell dan dipungut jadi maid kayak sekarang. Karma iri dengki tuh. Begitu Ram sadar langit udah gelap, Subaru masih berusaha kabur dari kejaran Wolgarm. Ram heran kenapa pada nyelamatin dia. Si biru mikirnya dia harus beresin ini sendiri sebagai hukuman atas iri dengkinya. Gak mau gara-gara dia ada lagi orang yang terluka. Terus nyalahin diri sendiri atas semua musibah yang terjadi. Subaru sundul pala Ram biar sadar. Yaelah udah diobatin malah dibikin bocor. Suruh siapa adik lu tolol? Subaru kasih tahu si adik bebal gak ada nyawa yang gak berharga. Lagian makin banyak orang makin gede kesempatan buat selamat. Cuman balik lagi ke situasi saat ini. Satu-satunya cara adalah Subaru jadi baik dan biarin si kembar kabur ke desa. Rem. Kenapa coba harus si Wibu yang ngorbanin diri? Tapi tenang aja, semua ini udah ada dalam rencananya. Si Wibu harus bisa nyelamatin cewek yang jadi first date-nya dia. Subaru pun ngedatengin Wolgarm botak yang berubah jadi Wolgarm botak lebih gede. Rem yang digendong si kakak berontak. Gak pengen Subaru yang udah berusaha demi dirinya meninggoy gitu aja. Tenang, Subaru udah nguasain jurus asap truk hitam dan bisa ngelukain anjing botak. Gue memang hebat. Bacot. Untung sebelum hidup si Wibu hilang dadakan, muncul taktikal knock incoming dari seseorang. Gak disangka serangan barusan berasal dari Roswell yang udah pulang. Bukan kebetulan kok dia datang. Semua ini gara-gara Emilia yang mohon ke si badut. Roswell bantuin Subaru. Jijik bang. Ya dengan ini masalah berhasil diatasin dan Roswell bangga sama maid-maidnya dia. Tinggal ngatasin Rem aja yang jadi lengket ke Subaru. Bangun-bangun si Wibu udah ada di kamar mansion yang untungnya kali ini nggak ada. Malahan keenakan dia pegangan terus sama cewek cantik. Rem ngasih tahu kalau Subaru udah aman karena Roswell berhasil ngebasmi sama Wolgarm yang ada di hutan. Si adik cuma bisa minta maaf. Gara-gara keputusannya semua jadi kerepotan. Masih ngungkit soal tanduk Ram dia. Kenapa coba bukan tanduk miliknya aja yang hilang? Subaru jelasin deh dia nggak peduli mau ada tanduk, cula, antena. Tingkat derajat seseorang gak ditentuin sama yang gituan. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Contohnya si adik yang lebih besar. Fandomnya selepas apa yang udah terjadi
pada akhirnya semua selamat dan itulah yang terpenting. Subaru pengen mereka berdua bisa senyum bareng menyambut masa depan yang akan datang. Ngedengar itu Ren terharu, bisa juga move on dari rasa bersalahnya bertahun-tahun. Beres ngeris jagoan neon, malamnya Subaru pindah ke waifu pertama. Tujuannya dari awal kan mau ngajakin date Emilia, sekali lagi dia ajak Mbak Elf yang langsung diiyain sebagai hadiah udah berjuang beberapa hari ini. Di waktu yang sama, Roswell nanya ke Ram siapa yang udah ngendaliin para Wolgarm. Sayang pelakunya udah kabur jauh yang ternyata si bocil rambut kematian. Entah ini ada hubungannya sama pemilihan raja atau enggak, Roswell tetap nggak akan nyerah. Sambil ngebatin luka tanduknya, Ram si badut bakal jadiin Emilia raja demi tujuannya sendiri. Besoknya Subaru Emilia ke desa sambil absenin bocil biar dapat kupon gratis. Nggak lama kok dan langsung pulang ke rumah badut. Cuman pas nyampe ternyata mereka kedatangan seseorang. Katanya sih dari ibu kota mau ngobrolin soal pemilihan raja. Si wibu semangat nih kalau soal bacot. Subaru jangan ikut ya biar nggak malu-maluin. Alhasil Subaru yang gabut jadinya ngobrol sama patua yang tadi di depan. Om bernama Wilhelm ini langsung tahu kalau Subaru pengen ngorek info tentang pemilihan. Paling agak kasihan aja ngeliat rakyat jelata di depannya naksir berat sama kalangan atas. Tiba-tiba muncul fanboy di hadapan mereka soalnya obrolan Emilia udah selesai. Gak sabar buat ketemu lagi di ibu kota. Subaru mohon-mohon lah buat diizinin ikut ke acara di ibu kota nanti. Subaru katanya mau ketemu temennya Nona. Nice asis babe. Cie senengnya. Roswell bilang bawa aja si wibu. Toh nggak ada ruginya juga. Nanti malu-maluin. Sekalian minta Subaru dibenerin gate-nya abis lawan Wolgam kemarin. Singkat cerita Subaru Emilia nyampe ke ibu kota. Abis mampir ke Abang Save Point pada lanjut ke barak buat ketemu Reinhard. Tiba-tiba mereka disamperin seseorang. Kesatria bernama Julius ini tahu-tahu nyium tangannya Emilia. Siapa yang gak murka waifunya digituin? Alhasil Subaru nunjukin perilaku yang tidak respectful. Ujung-ujungnya dia ditinggal sendirian biar Emilia aja yang masuk ke dalam. Selagi nunggu si Wibu lihat seseorang ditarik ke gang dan langsung jadi pahlawan kesiangan. Gak usah pegang-pegang miskin. Yang gak disangka begalnya samaan dong kayak Subaru dulu. Untung muncul Patua Rom jadinya konflik bisa selesai. BTW lihat Feld nggak deh? Kan dikarungin sama Reinhard kemarin. Ngedengar nama Reinhard gelagatnya Rom mulai sus. Bukan masalahnya Subaru sih, soalnya ada yang lebih penting yaitu Emilia datang sama cowok lain. Om Helm ini namanya Aldebaran dan ternyata dia bodyguardnya mbak sebelah Subaru bernama Priscilla. Abis pisah sama mereka, Emilia mulai kepo ke Subaru kenapa bisa ketemu Priscilla. Vibes-nya agak serius, abisnya candaan Subaru aja dianggurin. Untung gak diperpanjang dan mereka lanjut ke penginapan. Subaru diperingatin jangan ikut campur soal pemilihan karena tujuannya kesini tuh buat diobatin dan ketemu Reinhard. Cuman si Wibu kekeh pengen berguna buat mbak waifu. Ya tapi tetap sekali enggak ya enggak. Pokoknya Subaru harus diem nggak boleh macem-macem. Sayang di pikiran Subaru dia harus nolongin Emilia. Si Wibu yakin masih banyak orang yang ngincer Mbak El. Intinya dia nggak mau kejadian kayak Elsa keulang lagi. Jadinya si Bebal berniat bantuin Emilia dari belakang layar. Dan hal pertama yang Subaru lakuin adalah menatap dengan tajam. Nggak boleh. Menatap makin tajam. Iya aku kasih tahu. Gampangan banget mbak. Acaranya diadain di kastil kerajaan. Cuman gimana ya cara Subaru kesana? Coba aja deh teknik kampung halaman. Taksi. Beneran muncul dong. Hoki banget dia dibiarin nebeng bareng Priscilla. Di sini juga Subaru dikasih tahu kalau Priscilla adalah salah satu kandidat raja. Dengan backingan Priscilla, Subaru pun jadi bisa masuk ke kastil dengan mudah. Emilia kaget Subaru bisa kesini, apalagi sambil dipeluk sama paslon lain. Sayang sebelum Subaru bisa Emilia usir, acaranya udah dimulai. Roswell yang lihat ini bakal menarik, akhirnya bolehin Subaru baris seberang kesatria lain. Kebetulan Reinhard ada di depannya. Dia ngenalin yang lain kayak Felix si fanboy sama Julius si musuh bebuyutan. Gak lama acara dimulai. Tetua di sana ngasih tahu harus ada 5 orang kandidat jika pemilihan mau dilakuin. Berhubung baru ada 4, Reinhard punya hot news. Dia nemuin kandidat kelima yang jeng. Pencopet ulung adalah seorang keluarga kerajaan. Tapi bukannya senang malah ngamuk-ngamuk Feld dibawa ke sini. Meski gitu dia tetap ikutin prosedurnya. Lencana naga yang jadi rebutan dulu beneran nyala di tangan Feld. Ngebuktiin dia adalah kandidat yang sah. Dengan ini pemilu Raja Lugunika bisa diadain. Cuman pasti ada yang gak terima padahal buktinya udah jelas depan muka. Semua makin nentang begitu lihat sikap barbarnya Feld di hadapan mereka. Malahan hampir terjadi baku hantam loh antar kandidat. Untung aja situasi masih bisa dikendaliin dan acara bisa dilanjutin. Awalnya pada dikenalin dulu paslon-paslonnya. Paslon 1 Priscilla dan Al. Paslon 2 Cruz dan Felix. Paslon 3 Anastasia sama Julius. Paslon 4 Emilia dan Roswell. Terakhir Feld sama Reinhard. BTW pasangan mereka tuh kesatria pribadinya ya bukan wakil. Pas bagian Emilia banyak yang gak terima gara-gara si mbak tuh half F kayak Satella. Subaru mulai berurat, udah gak tahan ngeluarin emosinya sampai ujung-ujungnya dia teriakin semua yang ada di aula. Bodohnya si Wibu dengan lantang nyatain dirinya sebagai kesatria pribadi Emilia. Dia makhluk apaan? Biasa apa Wibu halu? Julius gak terima Subaru nyatain dirinya gitu aja. Titel kesatria itu gak gampang buat didapetin. Beranian pula nyatainnya di hadapan ratusan kesatria. Seakan-akan ngegampangin hal yang susah payah mereka dapetin.
dapetin. Bukannya mundur, si Wibu malah makin malu-maluin. Titel dikasih bapak doang bangga. Julius cuma bisa hela nafas ngeliat perbedaan kelas di antara mereka. Ujung-ujungnya Emilia yang minta maaf karena ketidaksopanan si Wibu. Dia nyeret Subaru dari sana dan ngasih tahu Subaru bukan siapa-siapanya dia. Nah lo sukuin. Keributan belum selesai. Mendadak ada bom asap ngebuat Veld kena culik. Bagusnya Reinhard Gercep jadinya pelakunya ketahuan yang ternyata Om Rom dan langsung mau dieksekusi. Veld mulai protes tapi nggak dipeduliin gara-gara dia nggak serius di pemilihan ini. Mau nggak mau buat nyelamatin patwa kesayangannya, Veld bakal serius di pemilihan raja. Visi misinya dia bakal ngancurin semua bangsawan, kesatria, dan negara yang udah bikin susah orang-orang kecil ini. Jadi gitu lanjutannya bro, pas kamu diusir, Julius juga datangin Subaru mau ngajak dia buat duel antar kesatria. Reinhard nggak setuju, tapi ini diperluin buat bikin dia bacotan Wibu nggak tahu diri. Tenang, masih pakai pedang kayu ke duelnya, tapi tetep aja kalau kena, au 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 au, sakitnya bukan main. Para kandidat diinfoin lagi terjadi pemukulan sebelah pihak. Emilia doang yang khawatir, sisanya mah bodo amat sama si Wibu, udah malu-maluin juga. Subaru terus disiksa Julius. Sayang hal ini ngebuat Subaru makin emosi dan hasilnya dia keluarin sama kandalannya. Cuman trik licik gitu nggak pengaruh bagi kesatria asli. Hal ini beneran nunjukin kalau Subaru nggak ada martabat sama sekali buat jadi kesatria. Sadar-sadar Subaru udah ada di kamar kerajaan ditungguin Emilia. Simba Elf nggak paham ngapain Subaru ngelakuin semua ini. Dia nggak minta pertolongan tapi Subaru terus-terusan ikut campur masalahnya. Disuruh diem di sini buat diobatin juga malah pakai sihir lagi. Emilia marah karena Subaru selalu ngelakuin hal ekstrim dengan alasan semua bagi kebaikan dirinya. Dari mananya coba bagi kebaikan Emilia? Ujung-ujungnya Subaru cuma pengen muasin egonya bisa nyelamatin orang yang disuka. Ya sebenarnya dia pengen nyeritain semuanya tentang kekuatan dia, tentang kekhawatirannya. Tapi kalau komunikasi nggak terjalin, ya nggak akan ada yang paham masalah masing-masing. Subaru juga ini malah meledak, ngeluarin unek-uneknya. Kalau nggak ada dia, Emilia pasti udah meninggoy. Nggak bisa apa-apa, pokoknya kalau nggak ada Subaru. Akhirnya Emilia pergi dari sana, ninggalin si Wibu dan ketidakberdayaannya. Besoknya Subaru latihan sama Wilhelm sambil ngeluapin rasa frustasi atas kejadian kemarin. BTW Wilhelm tuh kubunya Cruz ya, makanya Felix yang ngeliatin si Wibu agak khawatir ngeliatnya. Cuman kalau emang itu kemauan Subaru ya gimana lagi. Tugas Felix cuma buat ngobatin gate-nya Subaru yang di request Emilia. Nggak lama Reinhard mampir mau minta maaf karena nggak bisa misahin Subaru Julius. Si kesatria ngerasa duel itu bukanlah keharusan. Sial, Subaru salah tangga. Bagi si Wibu ngebuktiin diri ke Julius itu penting. Jadinya Subaru minta Reinhard buat jangan ikut campur urusannya. Banyak bacot anjir. Minimal ngaca. Seharian Subaru latihan sama Wilhelm tapi yang dia dapat hanyalah ketidakberdayaan. Masih untung dia ada Rem yang support. Nggak peduli semiris apa, Rem bakal terus dukung MC kita. Sifat jelek Subaru makin lama makin keluar. Kayak di kota, dia langsung emosi kalau ada yang bilang jelek soal Emilia. Nggak paham kenapa Half-Life begitu dibenci. Emilia kan bukan Satella. Cuman Subaru juga harus ngerti kalau lugu nikah nggak sama kayak di Jepang. Subaru mana paham kengerian yang udah dibuat Witch of Envy. Paling si Om Apple nyaranin jangan terang-terangan bahas Witch depan banyak orang. Malamnya Cruz ngajak Subaru ngobrol santai berdua. Nanya-nanya lah soal pengobatan dia sama Felix yang di mata Subaru, Cruz selalu kelihatan sibuk dan memang benar itu adanya. Felix tiba-tiba nimbrung gak terima majikannya berduaan sama si Wibu. Tapi ngapain tantrum? Toh semua orang udah tahu siapa waifunya Subaru. Meski sekarang lagi pada berantem, Cruz nggak mau Subaru murung terus. Dia ngasih wejangan tetaplah menyerah dan jangan semangat. Mereka pada dukung Subaru nyuruh baikan sama Emilia dan lakuin yang harus dilakuin. Pagi harinya Subaru lanjut latihan sama Pak Tua. Subaru sekarang beda dari kemarin. Subaru makin yakin dia harus ikut campur urusan Emilia. Yakin Emilia nggak bisa apa-apa tanpanya. Ya elah malah makin beban. Tiba-tiba Rem ngabarin ada obrolan penting sama Cruz. Simba kedapatan info ada pergerakan sus di daerah Roswell. Cruz sih udah nebak ini bakal terjadi begitu Emilia resmi jadi kandidat raja. Cuman Subaru malah seneng anjir gara-gara dia punya kesempatan biar bisa guna. Rem jelas nyegah Subaru karena selain dicegah sama Emilia, pengobatannya juga belum selesai. Alhasil buat ngatasin si bebal, Cruz ngancem dia bakal anggap Subaru musuh kalau pergi dari sini. Cruz ini punya kontrak sama Emilia yaitu ngobatin Subaru. Kalau si Wibu pergi seenaknya, dia bukan jadi tanggung jawabnya Cruz dan kedua kandidat kembali jadi rival. Si Wibu tulul malah nyeranya ini upaya supaya Subaru nggak bisa nyelamatin Emilia. Arogannya Subaru udah parah banget pokoknya. Felix perjelas deh Subaru itu nggak guna. Udah malu-maluin di istana, dia habisin pula sama Julius. Harusnya dia ngaca kalau dirinya tuh useless. Sayang si Wibu nggak peduliin perkataannya dan tetap kekeh sama pendirian dia. Subaru langsung OTW
cewek sama Rem gaspol ke kediaman Roswell. Cuman yang antar mereka juga jelas butuh istirahat. Kepaksa Subaru harus nginep dulu semalam. Pas sudah di kamar, mendadak Rem datang, khawatir sama keadaan Subaru. Dikit-dikit adalah curi kesempatan meluk si wibu. Rem nyoba ngobatin Subaru kayak Felix sambil nenangin semua akan baik-baik saja. Gak tahu aja kalau ini tuh bukan pengobatan tapi bikin tidur Subaru. Bangun-bangun Rem udah gak ada ninggalin si bebal, hanya ninggalin surat berisi dia gak mau penyelamatnya kenapa-napa. Subaru nyari-nyari tebengan dan akhirnya nemu saudagar muda bernama Otto. Nggak lama nyampe dah ke daerah Roswell, tapi tiba-tiba naganya Otto ketakutan. Subaru lanjutin aja kalau gitu, takutnya Otto kenapa-napa. Belum juga beberapa menit langsung ada yang nyapa si wibu. Hormat pada wibu. Syung, ngeri jelas, tapi Subaru harus lanjutin perjalanannya. Begitu matahari terbit, nyampe dia di desa. Coba keliling-keliling, kelihatannya biasa. Normal-normal aja kok, banyak orang di sana. Pembedanya ya mereka nggak gerak karena udah meninggal. Subaru yang panik lanjut ke mansion cuma buat nemuin hal sama nimpa maid kesayangannya. Abis gini aja baru arogannya si wibu hilang. Nyoba keliling lagi siapa tahu ada yang selamat. Tapi realita tidak akan sebaik itu. Isi mansion kosong dan penghuninya udah kehilangan nyawa mereka. Nggak jauh dari sana Subaru nemuin jejak Emilia kabur masuk ke ruang rahasia yang udah beku. Saking dinginnya jadi dia langsung putus jir gara-gara beku. Hanya dalam sepersekian detik Subaru buka seutuhnya ngewajibin dia buat ngeload save terbaru. Auto save-nya udah diupdate ke waktu dia abis tantrum sama si Om Apple. Subaru yang bisa ngeliat lagi Rem langsung meluk tanpa ragu. Sayang aja pelukannya bukan penuh kasih sayang, melainkan pelukan orang gila. Dicobalah bawa Subaru ke Felix. Wah ini mah udah nggak ketolong. Kalau Felix aja nggak bisa bantu, terus yakin nggak ada lagi yang bisa ngobatin si wibu. Paling satu-satunya petunjuk adalah aura hitamnya Subaru makin tebel lagi. Rem pun pamit pulang ke semua. Meski nggak ada yang bisa nolong Subaru, Rem berharap penyelamatnya ini bisa sembuh kalau ketemu Emilia. Subaru Rem pulang naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Bu Maid yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Dua kereta mereka kena ambus. Rem gak akan ngebiarin tangan busuk kultus nyentuh Subaru. Denda masa lalunya akan dia balas sekarang juga. Hihihi, dapat lutan. Rem gak bisa nahan emosinya, tapi sayang Subaru berhasil digondol ke dalam markas para kultus. Apakah kamu kaumku? Si Absolute Freak ini ngenalin dirinya dengan nama Betelgeuse, seorang uskup agung yang mewakilkan kemalasan atau sloth. Tidak termasuk jarang upload. Kamu ngapain kesini anjing? Jadi gini tuan. Kelakuan uskup ini bisa dibilang jauh dari kata normal. Begitu dikasih tahu ada temennya Subaru yang lepas, si Ijo bonyokin anak buahnya supaya jera. Betelgeuse mulai nanya-nanya, kayak Subaru penyakit penyihir kah atau dia utusannya Satella? Cuman berhubung Subaru lagi nggak waras juga, Betelgeuse jadi ngerasa terhina. Gila. Si uskup tahu Subaru ini cuma pura-pura gila. Di mata Betelgeuse, Subaru terlihat normal. Yap, normal banget ini mah. Nggak lama Rem muncul mau ngambil husbandonya. Gimana? Rem ngamuk sengamuk-ngamuknya, bantai semua orang di depan dia. Sementara si beban cuma bisa bengong lihat Rem yang ujung-ujungnya dijadiin boneka sama Betelgeuse. Diputerin, dipelintir. Inilah kekuatan dari otoritas kemalasan, yaitu tangan tak terlihat. Hadiah buat Subaru yang udah malas cuma liatin Rem nolongin dia. Tada! Baru Subaru sekarang murka sampai semua list kata kasar di KBBI dia sebutin. Ya karena masih belum tahu Subaru tuh utusan apa bukan, Betelgeuse akhirnya ninggalin si wibu di sini sendirian. Yang gak disangka, Rem ternyata masih hidup. Dia berusaha ngerangkak ke Subaru pakai kekuatan terakhirnya buat tepasin rantai si wibu. Di sisa-sisa napasnya, Rem ngungkapin rasa cintanya sekaligus berdoa supaya Subaru tetap hidup. Keluar dari gua hari udah sore dan Subaru lanjut ke mansion sambil ngegendong maidnya. Keadaan desa udah pasti sama kayak sebelumnya. Paling bedanya cuma hawa dingin yang gak tertahankan. Penyebabnya adalah Pak Mode Badak karena dia bakal bikin badai abadi kalau Emilia tiada. Sekali lagi Subaru pun kembali ke depan Mas Save Point. Kali ini kelihatannya normal, dia langsung ajak Rem pergi. Paling Betelgeuse harus siap-siap karena amarah wibu ini sudah tak tertahankan. Sorenya Subaru Rem datengin kediaman Cruz yang mana di luar ada bendahara dari Merchant Guild bernama Russell. Beliau katanya terkenal sebagai orang yang ngurus transaksi di ibu kota. Beres basa-basi, Subaru lanjut ke dalam buat negosiasi sama Simba Ijo. Minta tolong bantu basmi kultus penyihir di daerah Roswell. Sayangnya Cruz tolak permintaan itu karena dia nggak ada kewajiban buat nolongin kubu rivalnya. Ngobatin Subaru juga kan cuma karena kontrak sementara. Ugah banget dia bantuin secara cuma-cuma. Terus perjelas kalau dia terima request Subaru tanpa bayaran, satu-satunya yang bisa dia dapetin adalah kemunduran Emilia dari pemilihan raja. Subaru jawablah kalau dia nggak masalah sama kondisi itu. Pernyataan Subaru barusan justru malah jadi bumerang. Terus makin nggak mau nolongin Subaru. Di pikirannya Simba mau itu ikut campur soal kultus atau enggak, ujung-ujungnya Emilia pasti kalah di pemilihan. Kesampingkan soal Emilia, Cruz punya pertanyaan yang lebih menarik. Kenapa Subaru bisa tahu waktu dan
lokasi kultus bakal nyerang. Semua itu nggak masuk akal kecuali Subaru punya relasi sama mereka. Si Wibu mulai buntu. Dia nggak bisa jelasin apa-apa, cuma bisa marah-marah karena Cruz tega nggak nolongin warga yang butuh bantuan. Alhasil Cruz nemu kesimpulan Subaru udah termakan kebencian sama para kultus. Soalnya dari tadi dia cuma bilang pengen bunuh mereka. Sama sekali nggak ada omongan pengen selamatin Emilia. Ada kena critical hit. Di sini Cruz ngasih tahu dia punya kekuatan buat deteksi kebohongan. Emang dari tadi Simba nggak ngerasain adanya kebohongan dari Subaru. Cuman kalau ngasih tahu fakta tanpa bukti, apalagi Subaru begitu terobsesi, Cruz cuma bisa nyimpulin si Wibu udah gila. Subaru yang kalah debat akhirnya pergi dari sana. Emosinya Subaru asli nggak terkendali. Rem salah ngomong dikit aja kena sembur. Mana semua yang dia mintain tolong pada nggak bisa lagi. Alhasil besoknya mereka mencar buat cari bala bantuan lain. Subaru coba datang ke Priscilla, malah diketawain. Lucu aja gitu lihat Subaru kayak anjing yang tergila-gila ke majikannya. Priscilla kasih deh kesempatan. Kalau si Wibu mau jilat kakinya Simba, Priscilla bakal pertimbangin permintaannya. Nggak ada pilihan lain, Subaru Bak, si Sultan ini kecewa, bahkan jijik sama Subaru. Bisa-bisanya dia ngelakuin hal barusan. Sebuah perang yang nunjukin kalau Subaru cuma wibu serakah yang pengen tujuannya tercapai. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Subaru pun akhirnya digondol pergi sama Al sebelum dibunuh Priscilla. Pas di alun-alun kota, Subaru ketemu sama Fury lucu. Dia ini Mimi, salah satu anak buahnya Anastasia yang kebetulan ada di sana. Subaru coba aja minta tolong ke Anastasia, tapi sebelum itu si Wibu diajarin cara negosiasi. Harus ngasih benefit kedua belah pihak. Ya karena ini obrolan pertama mereka, Simba ngasih tahu tempat di mana Subaru bisa dapetin kereta gratis. Agak heran sih kenapa Anastasia ngelakuin ini secara cuma-cuma. Nggak tahu aja kalau selama percakapan Subaru dipancing buat beberin info yang dia punya. Contohnya keterlibatan Russell sama Cruz. Anastasia sengaja deketin Subaru karena udah tahu dia ditolak Cruz kemarin. Subaru mulai emosi gara-gara udah dimainin, tapi dia nggak bisa apa-apa di hadapan Fury lucu yang ternyata wakil kapten pasukan. Mana sih restoran penuh sama pasukannya pula. Subaru beneran dipaksa sadar bahwa dia nggak berdaya. Kandidat anjing. Di marah-marah, sialnya Rem juga sama nggak bisa dapat bantuan yang akhirnya Subaru OTW berdua aja. Di tengah jalan nasib mereka baik ketemu sekumpulan pedagang juga Oto. Subaru janji bakal bayar mahal mereka kalau mau temenin ke daerah Roswell. Agak susah sih lihat peta gelap gini, jadinya si orang modern pakai teknologi ya. Nggak lama Subaru DKK nyampe ke pohon raksasa bernama Flugel. Tapi kok tiba-tiba ada yang hilang, malahan makin aneh lagi karena nggak ada satupun yang sadar. Kabut mendadak muncul, ada suara aneh, dan begitu disenterin, hai sayang. Seketika situasi jadi chaos. Otto bilang ini adalah ulah Paus Putih, satu dari 3 monster legenda yang neror Lugunika ratusan tahun. Si saudagar pakai skill tukang tahu biar bisa ngedrift dari si Paus. Yang bikin heran, si Paus terus ngincer keretanya Subaru. Di situ Rem nawarin dirinya buat nahan Paus, sementara Subaru lanjutin perjalanan. Bang, nanti uangnya di dia, tagih aja. Bodoh amat anjir, gue pengen selamat dulu. Subaru nggak terima sama keputusan itu, nggak pengen maid kesayangannya meninggal. Tapi tekad Rem udah bulat, langsung bikin tepar Subaru. Sebuah perpisahan dadakan yang menyayat hati. Beberapa menit kemudian Subaru sadar dan mereka masih di perjalanan kabur dari makhluk laut. Subaru minta putar baliklah buat nyelamatin Rem. Lu pengen mati gue? Nggak sadar apa kalau lawannya tuh monster tingkat legenda rarity SSS. Monster yang udah ngebunuh sang Sword Saint, pendekar pedang terkuat di Lugunika. Cuman tiba-tiba omongan Otto aneh, punya implikasi kalau mereka tuh hoki bisa kabur dari Paus. Jelas ngadat Subaru pengorbanan Rem disepelein gitu aja. Siapa Rem? Salah gue apa anjir? Tapi Otto nggak kelihatan bohong, kayak beneran nggak tahu siapa Rem. Mana sekarang si Paus sudah nyapa lagi. Disinilah Subaru sadar si Paus kepancing sama bau penyihirnya dia. Otto yang denger gumaman Subaru tanpa ragu dorong keluar penumpangnya. Baru deh si Paus bisa berduaan sama Ayang. Subaru panik banget takut akan kematian dan doanya terkabul. Tiba-tiba dia nggak dikejar lagi sama si Paus. Beberapa menit jalan, Subaru nemu kereta Otto yang udah kosong karena dihabisin kultus penyihir. Dia pun lanjutin perjalanannya buat pulang ke Roswell Mansion dan kali ini beneran berhasil. Warga desa masih sehat walafiat. Lihat Wibonyo. Sadar-sadar Subaru udah ada di mansion kayak dulu sambil ditungguin maid kesayangannya. Salah deng, yang ini rasa strawberry. Ram penasaran apa yang udah terjadi di ibu kota. Apa berantem sama Emilia separah itu sampai si Wibu luka brutal. Walau pahit Subaru ceritain, Rem udah tiada. Bentar, Rem siapa? Subaru ngegas lah, masa Ram gak inget sama adiknya? Segitu dulu ngamuk-ngamuk pas dia meninggoy. Tapi mau diingetin gimana juga, Ram gak inget sama adiknya. Kamar Rem aja berubah default seakan-akan eksistensinya gak pernah ada. Subaru yang dikira gila akhirnya disuruh istirahat, cuman dia malah nemuin Emilia. Awkward sih pasti. Abis berantem hebat malah datang lagi. Tetap Subaru beraniin diri ngajak kabur biar selamat. Emilia udah ogah bahas ginian. Udah bosen sama Subaru yang terus pengen nolongin dirinya. Ya mau gimana lagi, pikiran Subaru lagi gak kondusif. Dia terus maksa Emilia berharap semuanya pada selamat. Nggak pengen pengorbanan Rem jadi sia-sia. Tapi kalau nggak ada komunikasi, semua nggak akan terjelaskan. Mana Emilia juga sama nggak inget si maid biru. Alhasil Subaru bulatin tekadnya.
Apapun yang terjadi, dia bakal ceritain tentang kekuatannya. Di saat Subaru ngaku dia bisa hidup lagi, jantungnya nggak diremas kayak biasa, cuma di selebeu. Gantinya orang di depan deh yang jantungnya remuk. Emilia tumbang di depannya. Subaru makin lama makin stres. Dia cuma bisa meluk Emilia seharian. Beatrice tiba-tiba datang ngasih tahu Pak bakal kembali ke wujud aslinya. Subaru yang gak ada harapan lagi minta Beatrice habisin dia. Jelas permintaan ditolak. Dia nggak mau lihat kematian Subaru. Alhasil portal dibuat dan si Wibu dilempar ke dalam. Sadar-sadar dia ada di hutan dikelilingin sama para kultus dan juga pemimpinnya. Seneng dia karena Subaru bawain mayat Emilia ke sini. Cuma entah kenapa kali ini Subaru bisa lihat tangan invisible-nya Betelgeuse. Si Uskup mulai gila gara-gara ini, ngeluarin tangan lebih banyak supaya bisa dapetin Emilia. Untung aja ada hujan es dari kucing yang kelihatan sangat angry. Pak murka ngeliat Emilia yang udah tiada masih dijadiin target. Para kroco langsung dibantai abis sama si Meng. Betelgeuse masih bisa ngeremes-remes Pak, tapi nggak mungkin mempan karena Pak si Roh Agung udah balik ke wujud aslinya. Sekali injek hilang tuh si Uskup. Kalau udah beres perhatian Pak pindah ke Subaru. Dia kecewa soalnya Subaru ngelanggar janjinya buat tetap diem di ibu kota. Bagi para pengguna roh, janji tuh bukan hal sepele. Parahnya lagi Emilia meninggoy gara-gara Subaru ingkar janji. Alhasil si Roh Agung bakal ngebekuin seluruh dunia karena udah jadi janjinya jikalau Emilia tiada. Di akhir hayatnya Subaru cuma bisa hahaha ngeliat kekonyolan dirinya di pengulangan kali ini. Balik lagi jadinya Subaru ke Mang Apel. Kamu gak apa-apa? Masih waras kan? Subaru yang udah stres berat langsung narik rem buat lari dari sana. Rem bingung kenapa Subaru tiba-tiba kayak gini. Alasannya Subaru pengen ngajak si pelayan buat ngobrol di teras kota. Si Wibu udah paham apa yang harus dia lakuin sekarang. Ayo kita kawin lari. Bro sehat bro. Rem jelas bingung sama tawaran itu. Mana ini si nolap terus shipping lagi. Rem sih ngiranya Subaru punya ide brilian kayak biasa. Tapi sayang tukang load udah lelah. Capek. Butuh healing. Semua usahanya selalu nggak membuahkan hasil. Intinya Subaru pengen lari dari semua masalah. Di pikirannya ngejalanin hidup baru sama Rem adalah pilihan terbaik. Jadi kamu bakal milih aku atau tidak? Sayang Rem nolak. Emang bagi si pelayan hidup bareng penyelamatnya tuh adalah mimpi yang jadi kenyataan. Jadi istri Subaru, punya anak, dan menua bersama sampai mau memisahkan merupakan hidup ideal yang dia impikan. Duh kapan ya? Tapi Rem tahu kalau dia nerima tawarannya, sosok Subaru yang dia cintai bakal menghilang. Sosok pahlawan yang gak akan nyerah apapun situasinya. Cuman Subaru terus ngejelek-jelekin diri sendiri. Dia bukan pahlawan, hanya seorang beban keluarga yang so jago karena bisa nyontek dari masa depan. Hanya seorang sampah yang cuma bisa membual doang. Rem marah dong karena sosok impiannya dijelek-jelekin. Bagi Rem, Subaru adalah pahlawannya. Orang yang bisa nyadarin dirinya pas lagi kehilangan arah. Walau seluruh dunia memusuhinya, Rem bakal selalu di sisi Subaru. Rem gak pengen Subaru mikul semua penderitaannya sendirian. Jadikanlah momen ini sebagai langkah awal. Awal kehidupan Subaru menjalani isekai dari zero. Akhirnya Subaru bangkit juga dari depresinya sambil bilang ke Rem, aku cinta Emilia. Iya tahu kok. Bangsat kau. Ya gimana ya, dari awal kan tujuan Subaru adalah bikin Emilia bahagia apapun yang terjadi. Kamu mau kan bantuin aku? Mending aku tabok aja gimana? Suruh siapa nolak kawin lari? Hahaha anjing. Di sini Subaru janji bakal ngeliatin varian terbaiknya. Sosok yang udah si iblis cintai. Malamnya dia ke tempat Cruz mau nawarin aliansi buat ngalahin Paus Putih. Paus Putih katamu? Maaf kebawa emosi. Si Wibu udah belajar dari kesalahannya. Dia nawarin sesuatu yang berharga. Kayak sebagian lahan tambang Roswell atau informasi kapan si Paus bakal muncul. Subaru bisa nawarin itu karena kemarin kan sempet lihat HP waktu diserang Paus. Apalagi lihat Russell di kediamannya kemarin yang berarti lagi belanja alat perang. Sayang tawaran barusan masih belum cukup bagi Cruz. Disitulah Anastasia nimbrung pengen ikut trade Paus Putih. Ini bukan kebetulan karena sebelum kesini Anastasia udah diajak duluan sama Subaru. Keduanya udah setuju buat aliansi ngelawan Paus. Russell si bendahara kerajaan ikut join soalnya pasti untung tuh kalau dapat tahan tambangnya Roswell. Cruz masih agak susih kenapa Subaru bisa nego sesempurna ini. Tapi pada akhirnya dia setuju join aliansi karena tujuannya sama. Wilhelm berterima kasih sama Subaru. Berkatnya kesempatan buat ngebunuh monster yang bikin istrinya meninggoy bakal meningkat pesat. Ungkaplah nama panjangnya si kakek adalah Wilhelm van Astrea. Dia ini suami dari Sword Saint sebelumnya sekaligus kakek dari Reinhard. Oh kalau itu mah aku udah tahu dari awal. Kalau mau nipu pinter dikit deh. Kalau gue mah malu dah. Paginya si Wibu disuruh milih naga buat jadi tumpangannya. Buruan jeng udah mau telat ini. Setelah milih-milih kayak ribetnya cewek milih baju atau cowok milih game, akhirnya kepilihlah si coklat bernama Patras. Mbak jangan cemburu ya. Mana ada aku cemburu. Beberapa saat kemudian semua yang ikut trade pada ngumpul di aula. Sempet kaget karena ada Fury badak bernama Ricardo bawahannya Anastasia. Lebih kaget lagi saat Cruz datang karena bakal join garda depan. Wilhelm juga invite kakek-kakek OP dan mereka berterima kasih ke Subaru udah ngasih kesempatan ini. Sebelum berangkat Cruz ngasih kata-kata hari ini kakak. Semua dendam dan duka yang dikasih Paus Putih selama ratusan tahun akan dimusnahkan. Kelas. Di perjalanan Subaru bonding dulu sama Fury-Fury lucu. Katanya sih Mimi kembar 3 tapi kali ini yang join berdua doang sama adik bernama
Hetaro. Enggak mereka aja, Fury Badak juga ngobrol-ngobrol sama semua supaya nggak pada tegang sebelum bertarung. Malamnya pas lagi siap-siap di bawah pohon flugel, Subaru berbincang sama Wilhelm yang lagi liatin bunga-bunga. Dia keingetan mendiang istrinya yang suka bunga ini. Si Om juga spill dikit-dikit alasannya nikahin Sword Saint. Pokoknya Wilhelm bertujuan ngerebut tanggung jawab istrinya sebagai Sword Saint gara-gara nggak mau orang yang dicintainya harus ke medan perang. Sayang takdir berkata lain karena nggak harusin sang istri tetap megang pedang. Sekali lagi Wilhelm berterima kasih karena udah dikasih kesempatan buat balas dendam atas kematian cintanya. Subaru cuma minta satu hal kok ke Wilhelm, yaitu kerahin semua yang Patwa bisa. Nggak lama dari sana semua udah pada baris, berhubung sebentar lagi si Paus bakal datang. Begitu kedengeran nada dering, itu tandanya si monster sudah datang. Ini kalau Subaru bilang cuma prank lucu sih. Semuanya ngeri ngeliat Paus terbang raksasa, tapi tiba-tiba ada yang ngegas duluan. Shoo, jelek first blood cuy. Ngeliat wibu yang semangat, Kurus perintahin semua pasukan maju ikutin Subaru di depan. Para mage dengan sigap langsung nembakin sihir cahaya supaya si Paus nggak bisa sembunyi. Kalau kelihatan gini agak nyeremin juga sih ini Paus. Kayak biasa pasti Subaru duluan yang diincer. Cuman tenang soalnya Kurus punya skill tebasan dari jauh. Si Paus terus dihujanin serangan, dan kalau perhatiannya kealihin, giliran kakek GG yang maju. Demi istri tercintanya, Wilhelm loncat terus. Wilhelm seret tuh pedang nebas-nebas badan Paus kayak tukang sashimi. Yang lain gak mau kalah, semua nyerang si Paus dengan skill terkuatnya. Ditebas dari jauh, dicolok-colokin, atau diledakin. Meski tetap Wilhelm yang paling semangat ngasih damage, langsung aim bagian matanya loh. Sial, gara-gara itu si Paus mulai marah dan ngeluarin kabut andalannya. Para pasukan pada panik ngebuat sebagian hilang ditelan kabutnya. Tapi anehnya mereka nggak inget siapa aja yang hilang. Subaru langsung ngerti penyebabnya dulu rem gak bisa diinget tuh gara-gara kabut ini. Keadaan juga makin buruk gara-gara teriakan si Paus bikin orang-orang pada gila. Kapan gue dapet SSR? Felix bisa sih ngeredain gejalanya, tapi kalau gini terus pasti bakal gawat. Alhasil Subaru ngajuin diri buat jadi umpan selagi yang lain diobatin. Dia cepu soal balik dari kematiannya supaya didatengin Ayang Satella. Subaru yang sekarang bawa penyihir sangat diincar sama si Paus. Kesempatan lah bagi Wilhelm dan para Fury cilik buat nyerang Paus yang kalihin perhatiannya. Ujung-ujungnya si monster legenda kabur ke atas karena terus diserang sama kakek dendaman. Nggak lama dari sana muncul kabut nyerang semuanya, ngebuat Ricardo nyelamatin Subeban dan juga ngelempar Wilhelm yang berujung ditelan sama Paus. Bunga di sebelahnya langsung bikin Wilhelm flashback tentang masa lalu dia. Momen pertama kalinya Wilhelm ketemu sama wanita yang ia cinta. Waktu Wilhelm latihan pedang, dia ngeliat perempuan rambut merah yang lagi liatin bunga-bunga. Si cewek nanya, apakah Wilhelm suka bunga? Sayang, meski udah beberapa kali ketemu, Wilhelm masih tetap aja dingin so cool. Gue benci bunga. Si cewek yang namanya Teresia ini penasaran kenapa Wilhelm pengen jadi pendekar pedang. Katanya sih karena dia pengen ngelindungin orang-orang. Dan beberapa saat kemudian Wilhelm pun diangkat jadi kesatria. Teresia ikut senang karena dengan ini mimpi Wilhelm bisa kecapai. Sedihnya kenyataan gak seindah itu. Wilhelm gak berdaya di hadapan serangan monster yang nyerang desanya. Bacot terus tuh gedein. Tiba-tiba muncul Teresia yang ngebantai semua monster. Kemampuannya benar-benar hebat ngebuat Wilhelm serasa badut doang. Si pendekar marah karena pujian-pujian kemarin dari Teresia yang ternyata sang master pedang jadi terasa ngerendahin. Sebelum pergi, Teresia berterima kasih soalnya udah ngasih alasan buat dirinya gunain pedang. Ngelindungin orang-orang adalah alasan yang bagus baginya. Di situ Wilhelm bertekad bakal gantiin si master pedang. Dan bener aja, setelah beberapa lama Wilhelm berhasil ngalahin sang master pedang. Di momen ini juga Wilhelm ngubah tujuan hidup Teresia. Dia yang sekarang udah suka sama bunga bakal ngebuat perempuan di depannya menjadi istrinya. Kamu sayang aku? Udah tahu masih nanya. Meski malu-malu, Wilhelm janji bakal bilang kalau momennya tepat. Balik lagi ke perang Paus yang mana keadaannya tidak baik-baik saja. Selain Ricardo luka parah, sekarang Paus Putih nambah 2 ekor lagi dong. Ditambah sihir cahaya yang di awal udah redup ngebuat moral para tentara pada turun. Cuma Rem sama Subaru aja yang masih berusaha ngelawan musuh. Subaru jadi umpan, terus Rem yang nyerang si Paus. Krus juga datang sih ngebantuin dan untungnya masih ingat kakek barbar. Krus nyuruh Subaru buat mecahin teka-teki ini. Kenapa bisa tiba-tiba muncul 2 ekor Paus sementara Simba bakal ngeganti peran umpannya si Wibu. Sayang pasukan udah kena mental, pada takut ngelihat Pausnya ada 3. Krus sibuk solo. Rem juga sama nge-solo 1 lagi. Untung aja Mini Hetaro muncul. Katanya si Ricardo lagi diobatin Felix dan dia ninggalin pesan buat Subaru. Kok Pausnya jadi gampang ya? Katanya gitu tadi. Dengan otak big brainnya, Subaru jadi bisa nyimpulin alasannya kenapa jadi gampang adalah karena mereka bukannya nambah melainkan membelah diri. Saking mudahnya Wilhelm aja bisa keluar tuh dari dalam si Paus. Lu gak apa-apa kan tua? Mau pingsan ah. Abis dari sana Subaru nyamperin Krus buat ngasih tahu kesimpulannya. Lagian aneh juga, kok ada 1 ekor yang diem doang di atas nggak nyerang-nyerang. Tapi meski tahu kalau itu yang asli, jarak tebasan Krus nggak bisa ngenain si Paus. Tenang, aku punya ide. Halah, paling juga
juga bait lagi. Kalau udah deal, Cruz bakal ngalihin perhatian dua paus sisanya. Simba tebas tuh kabut pakai jurusnya Ichigo, ngasih kata-kata semangat supaya yang lain gak kendor. Masa kalah sama Bibun oleh beban gak punya skill? Bacot aja. Setelah semuanya bangkit, giliran Subaru yang mulai rencananya. Rem ngeluarin es batu badak dan ditembakin ke si paus. Alasannya ya biar Subaru bisa nabeng esnya. Udah sok keren dia di atas tanduk paus putih. Subaru pun ngejatuhin diri karena gua udah beli immortal ya bang. Yang bener. Sekarang Subaru yang penuh aura hitam langsung diserang sama si paus. Rem pun dengan cekatan nangkep si Wibu buat dipeyuk. Kalau udah gini tinggal percayain sama Patras buat kabur dari si paus. Disinilah rencana selanjutnya dimulai. Semua ngancurin pohon titan buat bikin paus geprek. Di hadapan paus yang gak berdaya, Wilhelm nyatain kalau dia bakal membalas dendam mendiang istrinya. Sambil mencabik paus putih, Wilhelm flashback sama semua kenangannya bareng Teresia. Membunuh monster legenda yang udah neror Lugunika selama 400 tahun. Dengan ini Wilhelm udah gak ada keraguan lagi. Aku mencintaimu Teresia. Sebuah kata-kata yang akhirnya bisa ia ucapkan dengan lantang. Cruz juga deklarasiin sang paus putih udah berhasil dikalahkan oleh Wilhelm van Astrea. Selagi yang luka-luka diobatin, Cruz ngedatengin Subaru. Dia berterima kasih karena berkatnya Allah semua ini bisa terjadi. Seorang pahlawan yang udah ngalahin paus putih. Gak biasa aja kok. So iya lu merendah. Saking bersyukurnya, Cruz pengen loh ngadain pesta buat si Wibu. Cuman Subaru ingetin lagi kalau dia bakal ngejadiin Emilia sebagai raja Lugunika. Meski gitu, si Wibu pengen tetap ngejalin aliansi sama Cruz. Cruz juga memperjelas kalau misalkan suatu saat mereka bermusuhan, Subaru bakal tetap dihormati sama si kandidat raja. Sekarang udah saatnya berpisah, soalnya abis ini Subaru masih harus ngelawan Uskup gila. Wilhelm pun nawarin dirinya buat ngebantu raid ke markas Uskup. Cruz juga nawarin Felix dan sebagian pasukannya buat bantu Subaru. Paling Rem gak dibolehin ikut sama Felix soalnya lukanya harus diobatin. Sedih si iblis karena gak bisa bantuin orang yang dia cinta. Nanti kalau udah beres aku beliin skincare. Janji loh ya. Subaru janji dia bakal ngejemput Rem setelah semua ini selesai. Duh, pengen spoiler tapi gimana ya? Oh iya, Ricardo dan Fury cilik juga ikut kok sama Subaru. Hetaro doang yang pulang karena fisiknya cupu. Dia bakal diganti sama adik satu lagi bernama TV. Sama ada nih satu lagi yang bakal join, kesatria berambut ungu kesukaan Subaru. Baru juga ketemu lagi udah pada saling satir mereka. Kirain lu bakal mati duluan. Oh tidak dong, soalnya nggak ada kesatria beban kayak lu. Meski kata-katanya pada pedes, untungnya sarkas barusan nggak diambil hati sama keduanya. Alhasil Subaru langsung adain rapat buat ngasih tahu rencananya nge-raid markas Orgil. Ah bohong kamu Wibu, jaga congormu heh. Rencana Subaru simple kok. Serang duluan sebelum mereka nyerang warga di sana. Lagian evakuasi warga udah diurusin soalnya sebelum raid paus, Anastasia minta bantuan para merchant buat ngasih tahu orang-orang sana. Paling buat penyemangat, Subaru minta supaya nggak ada yang gugur di raid kali ini. Di perjalanan Julius berterima kasih loh karena Subaru udah ngalahin paus putih. Si Wibu agak gengsi nerima kata-kata Julius, belum move on dari tragedi. Au 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 au. Subaru coba deh buat dewasa dan minta maaf duluan soal hal kemarin. Nggak lama Subaru ke hutan duluan buat mancing krocok-krocok kultus. Subaru minta buat ketemu si gila. Selamat datang wahai engkau yang dicintai penyihir. Si Uskup kemalasan ngira kalau Subaru tuh Uskup kebanggaan. Kamu punya kitab kan? Cuman pas dicek di kitabnya sendiri nggak ada tuh mention Subaru. Betelgeuse auto curiga, tapi Subaru udah punya rencana lain. Waduh, kitab aku dipakai buat tutup septic tank. Hah? Langsung keluar tuh tangan-tangan jahat. Betelgeuse makin panik pas tahu Subaru bisa ngeliat tangannya. Bikin dia lengah ngebuat Fury kecil bisa ngancurin markasnya. Abisnya si gila langsung ditebas jadi dua sama Om Dendaman. Udah deh, beres raidnya, kelar. Mana ini Uskup diluting bocil-bocil lagi? Ini buku apa ya? Oh, itu kita penyihir. Ih, takut. Emang sengeri itu ya? Coba nih lihat, jangan dikesinin aja. Tenang Bung, itu hanya buku. Ya buat sekarang Subaru simpan aja dulu, siapa tahu berguna. Sekarang tinggal ngurusin krocok-krocoknya aja yang masih berkeliaran. Saking santainya masih bisa tuh mereka ketawa haha hihi. Belum tahu aja tiba-tiba ada tangan tak terlihat membantai orang-orang. Subaru langsung diseret sama tangannya yang berasal dari salah satu anak buah si gila. Dia sebut dirinya sebagai salah satu jari-jari Betelgeuse. Untung sebelum Subaru dipaksa ngelo, Dadaro ngebantuin dia. Mimi TV juga nyerang sungai yang bikin airnya muncrat dan ngeliatin si tangan. Tinggal diberesin deh sisanya sama Wilhelm. Gawat sih kalau Betelgeuse bisa mindahin jiwa ke anak buahnya. Si Wibu mulai kena mental karena nggak tahu informasi ini. Pas lagi lanjut otw ke desa, Subaru disuruh Felix buat akur dulu sama Julius biar kerjasamanya membaik. Tapi baru juga mau ngomong, si memori PS2 tiba-tiba kena ilusi yang berasal dari RAM. Dia diserang sama akar bunga. Cuman sekali lagi Subaru diselamatin roh kecil. Roh barusan tuh asalnya dari Julius karena dia seorang kesatria sihir. Berhubung Subaru bisa keluar gara-gara bunganya hancur, Julius nge-broadcast ingatan Subaru ke semuanya biar semuanya aing bunganya. Sayang hal itu ngebuat si Wibu
Mendadak Ram nongol nyulik Subaru yang untung aja Wilhelm bisa nyegah hal itu. Pas ditanyain kenapa Ram agresif banget ke si Immortal, katanya Subaru udah ngirim surat kosong ke Roswell. Hal itu bisa diartiin sebagai ajakan perang ke penerimanya. Tapi sekarang Ram mengerti semua ini cuma salah paham. Subaru langsung lanjut ke desa dan minta semua buat evakuasi. Semuanya udah pada tahu tentang hal itu, cuman pada ragu karena takut nantinya tetap diincar gara-gara Emilia yang setengah elf. Udah pada kedoktrin kalau setengah elf sama dengan incaran kultus. Si Wibu nggak bisa ngubah pandangan mereka, tapi seenggaknya dia pengen semuanya pergi dari sini sebelum terjadi hal yang mengerikan. Ikutin aja kata-katanya Jing. Bener dong dikatain gitu semua pada nurut. Sambil nunggu evakuasi, Subaru ngajak Julius buat temenin beresin salah paham soal surat ke rumahnya Roswell. Supaya meyakinkan aja kalau ada kesatria ikut hadir, Subaru juga berterima kasih soal roh api kecil yang Julius tempelin ke dirinya. Ya udah jadi tugasnya Julius kok ngejagain pembunuh paus putih. Felix ikut diajakin, cuman dia curiga ada sesuatu di kereta. Makanya mancing-mancing yang punya kereta dengan goda-goda Subaru. Ngapain kalian di tempat sepi? Kalau udah lengah Felix bikin lumpuh si Om karena dia adalah salah satu anggota kultus. Sial Kroco ini masih bisa rapal mantra dan ngebuat keretanya meledak. Sadar-sadar situasi desa udah kacau balau di mana Wilhelm juga lagi ngelawan salah satu jari Betelgeuse. Si Om bisa ngalahin dengan gampang, tapi sayang musuhnya pakai jurus ngeledakin diri. Hasilnya Wilhelm tepar dan sialnya muncul lagi salah satu jarinya. Subaru panas-panasin musuh pakai kitab yang dia curi tadi siang. Terus kalau musuhnya udah trigger, Subaru minta tolong ke Julius buat beresin sementara dia jadi umpan. Si Bibu lari ke hutan kabur dari serangan Betelgeuse KW. Di pelariannya Subaru cerdik ngambil batu pelindung desa. Batu itu loh yang nyegah monster pada masukin hutan. Alhasil jari Betelgeuse berubah jadi chicken fingers. Tapi semua ini belum selesai karena masih ada sisa jari yang ada di tengah desa. Nggak disangka Emilia muncul nyerang musuhnya. Subaru pengen ngebantuin tapi dicegah sama Felix. Alasannya karena orang yang Subaru cinta nggak selemah itu harus terus dilindungin. Malahan lemahan elu bang. SS Emilia sama Pak berhasil bikin jari terakhir di sini dikalahin. Kayaknya aman ya semua member kultus yang ada udah berhasil dikalahin. Apalagi warga juga ngeliat tindakan heroik Mbak El. Tinggal kata-kata selamat dari Subaru. Tapi tidak semudah itu. Roh api kecil Julius tiba-tiba keluar dari Subaru dan si Wibu langsung kabur ngejauh. Berusaha pergi sejauh mungkin dari sana. Heran dong Julius sama Felix Subaru kenapa. Tapi sayang orang di depannya udah bukan Subaru yang mereka kenal. Aku adalah Uskup Agung Kemalasan, Betelgeuse Romane Conti. Desu. Senang banget si Uskup dapat badan yang sangat sempurna baginya. Gawat ini bener-bener gawat pokoknya. Sadar blok lu tuh Wibu bukan orang gila. Subaru nyoba ngelawan kontrolnya si gila dan di momen terbatas ini Subaru minta tolong buat bikin dia meninggoy. Julius jelas nggak mau karena mereka belum bener-bener jadi teman sebenarnya. Ngelihat kesiapan Subaru, Felix langsung bikin leher Subaru kaku nggak bisa gerak. Julius marah ke Felix cuman inilah yang Subaru minta. Si fanboy juga aslinya nggak mau ngelakuin ini. Alhasil si kesatria sihir ngebulatin tekadnya dan akhirin hidup Subaru. Untungnya tempat save Subaru nggak jauh-jauh amat. Dia balik ke momen rapat beres ngalahin paus. Jangan deket-deket tenang. Di rapat kali ini Subaru nanya ke semua, apa ada cara buat nyegah skill pindah badan? Julius katanya pernah baca sihir kayak gitu dan satu-satunya cara adalah ngabisin member yang udah ditunjuk jadi badan cadangan. Tapi bang, kalau aku juga dihitung member gimana? Urusan itu bisa diakali nanti soalnya harus cepet-cepet ngeberesin dulu salah paham surat kosong supaya waktunya nggak kebuang. Wilhelm sendirian ke rumah Roswell buat ngelurusin hal itu sekalian ngasih tahu pengen evakuasi warga sini. Rencananya udah dimulai. Sebagian ke ibu kota dan sebagian lagi ke Sanctuary bareng Ram. Roswell sih udah duluan bareng sama yang ke Sanctuary. Emilia agak bingung juga. Apa coba pas bangun tidur langsung ada evakuasi ini itu? Mana udah beres lagi persiapannya? Sebelum bisa dijawab, muncul seseorang ngabarin Om Dendaman buat lanjutin raidnya. Alhasil Emilia pun ngeiyain buat ikutin rencana mereka. Paling Beatrice doang yang gak ikut karena tugasnya adalah ngejaga perpustakaan suci di sini. Kalau udah rebe saatnya ngalahin para jari-jari supaya Betelgeuse nggak bisa pindah-pindah. Loncor banget pokoknya rencana si Wibu kali ini. Ricardo sama Mimi juga udah kelar tuh ngabisin sisa jarinya Betelgeuse. Nggak lupa buat ngeliatin looting mereka, yaitu pedagang liar. Pantes dari kemarin kamu nggak nongol bang. Lanjut ke markas Betelgeuse di mana dia lagi tersenyum dengan ramah. Nama saya adalah Subaru, seorang uskup kebebanan. Si gila kelakuannya ya sama aja masih stres kayak biasa. Subaru muji-muji kesetiaannya si uskup ngebuat dia tersadarkan sampai muluk-muluk si tukang ngelon. Ngasih tahu kalau rencana mereka adalah ngejadiin Emilia sebagai wadahnya Satella. Untung Subaru masih bisa nahan amarahnya dan sekarang saatnya buat call a friend. Apaan tuh? Si gila marah udah dibadut-badutin, dipanasin pula sama Subaru. Kasihan nggak bisa ketemu Satella sesuka hati. Subaru pun kabur dari sana mancing setangan banyak ke tempat janjiannya. Tenang aja, dia dijagain sama furi-furi cilik kok. Paling kasihan mereka bakal dapat mimpi buruk ngeliat orang depresi melayang. Gak lama Subaru nyampe ke tempat dia meninggoy lewat banji jam tanpa tali. Di sana udah ada kesatria sihir nungguin mereka. Orang yang bakal ngalahin sang uskup agung. Subaru bakal kerja sama bareng kesatria yang dia benci demi ngalahin orang gila di depannya. Si Wibu
percaya seutuhnya kalau Julius bisa ngalahin Betelgeuse. Julius juga percaya kok orang yang udah menghina kesatria dulu adalah seseorang yang berkualitas. Puluhan tangan tak terlihatnya Betelgeuse bisa ditebas langsung sama ultinya Julius. Alasannya karena Julius sudah tertering mata sama Subaru yang bikin dirinya juga bisa lihat tangan itu. Dengan mata Subaru, Julius janji bakal ngalahin Uskup Agung di depannya. Hebat juga nih dia bisa bertarung pakai POV when momen ketika orang ketiga tetap dapat luka, soalnya nggak gampang lah kayak gitu. Alhasil sekali lagi Julius ngeluarin ultinya buat mentalin Betelgeuse. Cuman si Uskup nggak nyerah, dia sembunyi pakai sihir tanah. Tapi tenang, ada atlet baseball yang ngelempar batu api. Apaan tuh? Boom. Akhirnya jadi donat juga ini orang gila. Betelgeuse nggak panik karena masih bisa pakai kartu asnya pindah ke badan Subaru. Otakku bergetar. Tapi di situ Subaru langsung cepu soal kekuatannya buat manggil Witch of Envy. Seneng Betelgeuse bisa ketemu orang tercintanya. Cuman pas Satella tahu dia bukan Subaru, gepak. Balik lagi tuh si gila ke badan aslinya terus di-end sama Julius. Sial Betelgeuse yang ditolak Satella tantrum ngancurin tebing berujung jadi cosplay Caesar. Abis looting kitabnya mereka balik lagi ke desa soalnya ada masalah. Felix cerita kalau kantong berisi batu api yang Subaru pakai tadi ikut ke bawah sama rombongan evakuasi. Untungnya Otto tahu batunya ada di mana, di kereta yang ada Emilianya. Subaru pengen nyusulin tapi bakal susah kalau sama Patras doang. Aku bisa kok nganterin tapi ada harganya. Shut up and take my money. Sebelum berangkat, Julius nitipin roh api kecil soalnya dia nggak bisa ikut gara-gara luka lawan Betelgeuse. Subaru berangkat pakai keretanya Otto plus Patras ngelewatin jalan rahasia, naik ke puncak gunung, lewatin jurang dan juga jembatan sekali pakai. Apa ini rasanya adrenalin junkie? Mending ganti profesi bang. Sayangnya mereka harus ngehadapin sesuatu lagi soalnya Otto yang punya berkah bisa dengar suara hewan dan tumbuhan dapat info ada sesuatu deketin mereka. Betelgeuse muncul lagi dong anjir. Mana badannya sekarang laba-laba pula. Subaru udah muak, harus berapa kali dia ngelawan Uskup gila ini. Buat akhirinnya Subaru pakai jurusnya Yusuke. Ayo yang nonton ada yang tahu nggak itu siapa? Nembakin roh api ke mukanya Betelgeuse. Cuman masih aja ini si Uskup nggak mati-mati. Alhasil Subaru lempar dah tuh kitab kesayangannya si gila buat ngalihin perhatiannya. Abis itu baru tampil Betelgeuse sekuatnya. Malah balik lagi si kitab. Jadinya Subaru coret-coret aja buku suci para kultus. Ditulisin GG izin noob yang berujung Betelgeuse lengah ngebuat dia digiling sama roda kereta. Perjuangan Subaru belum selesai karena batu api masih ada di kereta Emilia. Sambil dijagain Wilhelm, akhirnya dia nyampe juga ke tujuannya. Tanpa ngasih kata-kata Subaru ambil batu apinya. Emilia yang udah sadar semua ini berkat Subaru benar-benar heran kenapa Subaru sampai segitunya ngebantuin dia. Alasannya cuma satu, I love you Emilia. Subaru Patras langsung pergi sejauh mungkin ngelempar batu api ke mayat paus buat nyelamatin semuanya. Ledakan hebat pun terjadi dan untungnya Subaru dilindungin sama naga kesayangannya. Bangun-bangun Subaru udah ada di pangkuan Emilia. Patras juga aman kalau lagi diobatin sama Felix. Dengan ini semuanya udah selesai. Usaha Subaru benar-benar membuahkan hasil. Subaru juga minta maaf soal kejadian di ibu kota dulu. Udah egois dan mengatasnamakan semua itu demi Emilia. Tapi tetap perasaan dia pengen ngebantu Emilia bukan kebohongan. Subaru serius akan cintanya dan si setengah elf masih nggak nyangka ada orang yang sayang dia sampai segitunya. Apapun kata orang, Subaru dengan yakin bisa bilang dia bakal selalu cinta Emilia. Bakal nyebutin ribuan hal baik dari pujaan hatinya. Kenapa ribuan? Karena 100 nggak cukup buat nyatain semua perasaanku padamu. Awas guys, ada buaya. Dan pernyataan cinta ini adalah akhir dari alur cerita anime Re:Zero Season 1. Emilia emang belum ngasih jawaban pasti ke Subaru. Cuman sih nggak sengaja ke isekai pasti nggak akan nyerah. Bucinnya udah kelewat batas. Lagian kehidupan dan perjuangan Subaru juga aslinya belum beres kok. Abisnya waktu lagi OTW ke ibu kota buat ngejemput Rem, Emilia tiba-tiba bilang, siapa Rem?